waktunya sekian menit karena ada beberapa hal berbarengan dengan kegiatan dari Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Mohon maaf ya Bapak. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Untuk kelancaran kegiatan hari ini, mari Bapak Ibu kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih, selesai. Untuk menyingkat waktu, hari ini kita akan belajar dengan materi penyusunan soal AKM yang akan disampaikan oleh Bapak Saheri, Magister Pendidikan, tim penyusunan soal AKM Akasia. Bapak Saheri, kepada Bapak Saheri, kami. Baik, terima kasih Bu Umi, Ibu Lis, selaku Ketua MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Salatiga, dan teman-teman. Alhamdulillah kita bertemu kembali walaupun di dalam dunia maya ya, tetapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi nilai silaturahmi kita. Mungkin kita sudah lama ya, udah hampir 3 tahun apa 4 tahun lah kita ya. Terakhir saya bertatap muka dengan Bapak Ibu. Iya, di SMP 2 waktu itu ya Pak ya. Bapak dan Ibu, suara saya terdengar jelas ya Bu? Jelas Pak. Oh baik, baik, terima kasih. Pak. Mohon maaf karena memang waktu yang ada untuk hari Senin ini saya mungkin agak pagi ya, jam 8, tapi ya mudah-mudahan pagi ini membawa hikmah ke kita, ini adalah untuk lebih fresh ya. Bapak dan Ibu, mohon izin saya seleksiin dulu materi atau hal-hal yang menjadi fokus pembahasan kita. Tuh. Apakah tayangan saya sudah bisa terlihat atau di layar Bapak Ibu? Sudah Pak. Oh, sudah, baik. Bapak Ibu, baik, ini adalah merupakan hal yang ya bukan baru sebetulnya, karena ini memang sudah dicanangkan oleh pemerintah mengenai pelaksanaan ANBK ini, yang walaupun pada tahun 2020 kemarin tercancel ya karena situasi saat itu. Lalu kita akan coba kembali tahun 2021 ini, mudah-mudahan kita bisa terlaksana. Ini yang sering kita dengarkan, ANBK, asesmen nasional berbasis komputer. Tentunya dalam hal ini kita akan coba membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan literasi membaca, ya, baik model maupun mungkin kalau misalnya cara pembuatannya barangkali nanti Bapak Ibu akan mencoba-coba untuk membuat yang akan digunakan di dalam, katakan saja ada yang menggunakan istilah AKM kelas ya. Jadi AKM kelas itu ya ini sebetulnya mengantisipasi atau memberikan kesempatan kepada anak-anak, khususnya anak kelas 8 atau anak kelas 7 yang tidak mendapat kesempatan sebagai sampel dari sebuah sekolah. Karena kita tahu bahwa untuk satu sekolah itu, khususnya untuk sekolah negeri yang jumlah peserta didiknya lebih dari 45, itu hanya dibatasi 45 dengan 5 cadangan.
Tetapi yang lainnya supaya merasakan ada beberapa teman di beberapa daerah yang mengambil inisiatif dengan menggunakan atau dengan mengistilahkan AKM kelas. Saya pikir itu tidak masalah ya. Yang penting mungkin nanti dalam pembentukan soalnya atau dalam pengambilan stimulusnya itu dimirip-miripkan atau disama-samakan lah, walaupun mungkin tidak sama persis dengan ANBK atau AKM yang berskala nasional. Bapak Ibu, ini sekadar mengingatkan saja, saya pikir ini sudah ini karena apalagi ini sudah pertemuan kelima ya, kalau saya dengar tadi dari moderator, bahwa ANBK itu memang ada 3 hal yang akan dikerjakan oleh peserta didik atau yang akan direspon oleh peserta didik. Yang pertama adalah AKM. Ya kan, asesmen kompetensi minimum ini yang di dalamnya ada literasi membaca dan numerasi. Nah, begitupun survei karakter juga ini akan dikerjakan oleh siswa. Nah, survei lingkungan atau lingkungan belajar ini akan dikerjakan oleh siswa dan guru, semua guru dan kepala sekolah. Ya. Nah, AKM itu tadi sudah disampaikan, AKM itu dibedakan menjadi literasi membaca. Bapak Ibu perlu diperhatikan atau perlu ditekankan di sini bahwa ini yang sering orang salah kaprah ya. Bahwa literasi membaca itu seolah-olah bahwa ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Itu sebetulnya bukan. Karena literasi membaca ini merupakan suatu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam belajar apapun. Artinya dalam belajar mata pelajaran apapun. Jadi literasi membaca ini sebetulnya bukan asesmen atau AKM ini hanya menguji matematika dengan bahasa Indonesia saja. Karena literasi membaca ini adalah merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik, ya kan? Kita tahu bahwa tidak ada satu mata pelajaran pun yang ada di kelas itu yang tidak memfasilitasi atau menggunakan proses membaca di dalam memahami sebuah teks atau memahami sebuah materi. Nah itu. Begitupun numerasi ini tidak hanya sekadar matematik, tetapi ini merupakan semacam kemampuan dasar menghitung dalam kehidupan, ya kan? Ya walaupun kita tahu bahwa itu lebih ditekankan kepada matematika. Tapi AKM ini tidak bisa dicas sebagai pengganti UN, cuma sekarang yang dikatakan yang diujikan itu bahasa Indonesia dengan matematik. Itu sebetulnya tidak. Karena di dalam 2 kemampuan ini sebetulnya sudah secara integral itu sudah ada kemampuan mata pelajaran lain. Ya, cuma memang kalau di dalam ujian nasional mungkin kita berpaku kepada materi-materi yang kita ajarkan di dalam yang terdapat dalam kurikulum dengan istilah KI dan KD. Tapi kalau dalam literasi membaca dan numerasi ini memang secara umum karena adalah pengetahuan dasar ya. Oleh karena itu sebetulnya di sini semua berperan ya. Artinya bukan guru bahasa Indonesia saja, tetapi guru yang lain pun. Ya. Nah ini yang mau kita ini literasi membaca itu, ini kalau di dalam ANBK memang seperti ini platformnya ya, platformnya seperti ini. Tetapi nanti kalau misalnya Ibu membuat AKM kelas, itu nanti yang saya coba di beberapa tempat atau daerah mungkin konten tidak terlalu ya kan, yang penting nanti mungkin yang kalau AKM kelas yang ditekankan kepada proses kognisinya ya kan, begitupun konteks ya kan, kontennya atau kontennya mungkin kita mengikuti stimulus atau teks-teks yang ada pada kelas atau pada materi yang ada di kelas. Misalnya kalau kelas 7 mungkin ada ada deskripsi, ada apa dan sebagainya. Walaupun di dalam AKM atau ANBK itu tidak begitu kontennya. Jadi konten yang pertama adalah teks informasi. Kalau kita perhatikan semua yang ada dalam teks baik dari kelas 7 maupun kelas 8 itu dikelompokkan menjadi 2, ya kan? Teks informasi. Nah, informasi, menyampaikan informasi, ya kan? Baik dalam bentuk teks maupun mungkin dalam bentuk tipograf, ya kan? Tipogram atau mungkin grafik atau mungkin diagram, tapi tetap itu adalah teks. Teks yang menyampaikan informasi. Yang kedua adalah
teks sastra. Ini biasanya untuk hiburan, ya kan? Hiburan, menyenangkan, penyenangan, ya kan? Menyenangkan orang. Makanya di sini kan di apa? Dalam teks sastra itu disampaikan mengenai apa ya? Ya keindahan-keindahan kata yang disampaikan, keindahan-keindahan tema, keindahan-keindahan alur cerita mungkin dalam cerita. Nah, itu teks sastra atau apa? Teks yang bertujuan adalah penghibur atau menghibur, ya kan gitu. Nah, ini dalam teks dalam AKM kelas itu mungkin ini yang diperhatikan. Tapi kalau dalam AKM nasional atau ANBK ini dibagi nanti. Nah, proses kognisi nanti kita inikan dulu karena ini adalah pembahasannya agak panjang. Konteksnya itu kalau di dalam ANBK itu adalah personal. Ada 3 macam. Yang pertama adalah personal, yang kedua adalah sosial budaya, dan yang ketiga adalah saintifik, ya, saintifik. Nah, ini apa konteksnya. Walaupun sebetulnya kalau dalam ANBK ini sebetulnya kalau perlu ini tidak usah dibahas terlalu ini karena nanti saya takutnya anak blunder terhadap macam-macam ini karena sebetulnya ini bukan substansinya. Kalau kita perhatikan karena ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, ini sebetulnya memang konsumsi untuk Bapak Ibu guru. Ketika Bapak Ibu guru nanti akan mencoba membuat soal-soal yang bernuansa atau bermodel AKM, ya, AKM. Bagi anak itu sebetulnya tidak terlalu perlu untuk tahu artinya. Tapi kalau anak tahu juga tidak salah, ya kan gitu. Personal ini nanti Bapak Ibu guru apa ya? Jadi teks-teks ini berhubungan dengan hal-hal yang bersifat personal, bukan privasi ya. Artinya bukan hal-hal yang bersifat pribadi. Personal itu artinya misalnya gini, seseorang yang mengemukakan pengalamannya, ya kan? Tapi pengalaman itu tentunya harus berhikmah, ya. Jangan pengalaman yang tidak berhikmah. Artinya pengalaman berhikmah, pengalaman yang ada manfaatnya untuk orang lain, ya kan? Saya yakin lah Bapak Ibu juga punya pengalaman-pengalaman hidup, ya kan? Yang mungkin kalau diceritakan atau mungkin diberikan kepada orang lain, itu orang lain akan mendapat hikmah, akan mendapat pelajaran, gitu ya. Atau mungkin personal ini juga hal-hal yang berhubungan dengan penyampaian hobi, misalnya hobi. Nah, tentunya juga sekali lagi ini adalah hobi yang bermanfaat, ya, hobi. Misalnya bagaimana seseorang yang pertama kali misalnya hobinya dia apalah, misalnya apa bertanam, bercocok tanam, apa dia hobinya hiking atau misalnya naik ke puncak gunung dan sebagainya. Lalu apa yang didapatkan? Ini personal. Maka dia berfokus kepada saya, pengalaman saya. Maka dia akan mengatakan saya, aku dan sebagainya atau mungkin orang lain, ya. Sosial budaya ini konteks yang berhubungan dengan hal-hal yang merupakan produk budaya manusia, baik secara reguler atau misalnya Indonesia atau mungkin secara global. Saya pikir untuk mencari hal-hal yang seperti ini tidak sulit sekarang ini, karena ketika kita mengetik apa yang mau kita mau tentang budaya, maka akan muncul tentang bahasan-bahasan atau mungkin gambar-gambar yang berhubungan dengan budaya yang ada di Indonesia. Ini sosial budaya, ya. Tapi tidak sekadar saja di sosial budaya yang ada di Indonesia, sekali lagi, mungkin juga bisa merambah kepada sosial budaya atau budaya-budaya yang ada di luar negeri. Cuma alangkah kurang bijaknya ketika kita belum menyampaikan budaya yang ada di Indonesia, kita sudah menyampaikan budaya-budaya yang ada di luar negeri. Saya pikir di dalam pembelajaran atau di dalam penilaian kita mengandung prinsip, ya kan? Mulailah dari yang konkret, barulah kita menuju kepada yang abstrak. Mulailah dari yang dekat, barulah kita menuju kepada hal yang jauh. Itu biasa di dalam proses pembelajaran dan proses pembuatan soal. Konteks yang berikutnya adalah saintifik. Saintifik ini berhubungan dengan hal-hal yang bersifat ilmiah, ya. Ada langkah-langkah ilmiah, logika lah gitu, katakan logika. Misalnya ketika orang menerangkan tentang pelangi, ya kan, pelangi. Tentunya di dalam cerita legenda orang mengatakan pelangi itu adalah bidadari
yang sedang mandi di sebuah telaga atau danau, ya kan? Makanya pelangi itu kan nampak melengkung gitu kan, seolah-olah bidadari yang turun. Bahkan karena jumlah warnanya itu ada 7, maka disimboliskanlah menjadi 7 bidadari yang sedang mandi di sebuah telaga. Maka dari situ muncul cerita, ya kan? Muncul cerita Joko Tarub yang mengambil salah satu selendang bidadari sehingga bidadari tidak bisa kembali lagi ke kayangan. Nah, itu bukan saintifik, tetapi mungkin ketika kita menerangkan tentang pelangi yang saintifik, yang berlangkah-langkah ilmiah, terangkan, ya kan? Itu sekarang udah sekarang udah bukan hal yang aneh, ya kan? Bahwa pelangi itu merupakan hasil indeks bias atau pembiasan dari cahaya, ya kan? Karena setiap cahaya itu mempunyai indeks biasa yang berbeda-beda, maka terbentuklah cahaya seperti Magicu Hibiniu, ya kan? Di mana indeks yang paling tinggi itu adalah merah, terus sampai indeks yang paling rendah yaitu ungu. Nah, ini saintifik, ya kan? Saintifik. Jadi seperti itu. Atau hal-hal lain, ya kan? Misalnya gunung meletus, ya kan? Banjir. Lalu banjir emang bisa saja saintifik, ya kan? Memang iya kan, mungkin ada proses sebab akibat, ya kan, dalam saintifik biasanya kan begitu. Sebab akibat. Nah, ini adalah konteks. Nah, kalau di dalam AKMBK ya inilah konteks, tapi kalau di dalam AKM kelas saya pikir mungkin teks-teksnya kalau menurut pendapat saya sesuaikan saja dengan teks-teks yang ada pada mata pelajaran atau pada kelas itu. Misalnya Pabel itu ada di kelas berapa, tapi nanti usahakan proses kognisi dan model soalnya itu kalau menurut pendapat saya supaya anak terbiasa gunakan seperti proses atau model soal yang mirip dengan AKM, gitu ya. Nah, ini proses kognisinya. Yang pertama adalah retrieve. Ya kan? Yang kedua adalah interpretasi atau integrasi. Nah, ini nanti yang harus Bapak Ibu perhatikan di dalam pembuatan soal. Yang ketiga adalah evaluasi dan refleksi. Ya. Ibu kalau mau Bapak kalau mau misalnya ini menyamakan atau menerjemahkan ini pengetahuan, lalu yang interpretasi pemahaman, lalu yang evaluasi penalaran, saya tidak bisa melarang, ya kan? Saya tidak bisa melarang. Tetapi beginilah yang dimaksud dengan retrieve dan akses. Jadi soal AKM atau soal AKM baik AKM NBK, usahakan juga AKM kelas, saya berharap mengacu kepada 3 ini, ya kan? Retrieve dan akses, interpretasi dan evaluasi. Apa itu retrieve? Jadi retrieve ini adalah mengulang kembali, ya kan? Mengulang kembali informasi yang ada pada bacaan atau yang ada pada stimulus, yang ada pada teks. Mengulang kembali. Jadi kalau mengulang kembali pada prinsipnya adalah informasi itu secara tersurat, secara eksplisit itu sudah ada di bacaan, ya. Anak sudah tidak perlu menafsirkan lagi, anak sudah tidak perlu memahami, menafsirkan atau mengintegrasikan. Memang itu adalah diulang kembali aja di situ. Jadi syarat utamanya itu adalah dibaca secara teliti. Maka sini dan akses itu artinya menemukan letak informasi yang diminta. Nah, gitu. Menemukan letak informasi yang diminta. Maka di sini menemukan, maksudnya menemukan informasi. Misalnya diminta adalah bahwa katakan saja burung ini kalau bersarang begini. Mana yang menunjukkan itu? Itu ada informasi itu atau ditemukan di paragraf keberapa. Maka ini bersifat eksplisit, ya, bersifat tersurat. Ya. Syaratnya memang stimulusnya harus dibaca secara lengkap, harus dibaca secara utuh, menemukan. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi itu mungkin kita membahasakan lagi, ya kan? Diidentifikasi satu-satu lalu dibahasakan kembali. Nah, dibahasakan kembali
diartikan kembali, di apa ya? Ya disebutkan kembali atau disebutkan bagian-bagiannya. Oh ini masuk kelompok ini termasuk kelompok ini. Oh ini termasuk ini termasuk ini. Oh ini termasuk opini, ini termasuk misalnya fakta. Diidentifikasi. Tapi itu semua ada di dalam teks, ya. Ada di dalam teks. Nanti akan kita coba model atau contoh soalnya ya, walaupun mungkin ini termasuk retriev, bukan, nanti perlu kita diskusikan. Yang ketiga adalah mendeskripsikan, ya, menggambarkan atau mengulang, ya, memberikan gambar, oh bahwa itu diterangkan kembali gitu loh. Nah ini adalah yang termasuk retriev. Jadi kuncinya Bapak Ibu, retriev ini adalah retriev dan aksesnya adalah menemukan informasi, mengemukakan informasi kembali, ya, mengidentifikasi hal-hal yang ada di dalam teks, lalu mendeskripsikan, menggambarkan, memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Tapi itu semua adalah umumnya dalam proses kognisi yang retrieve dan akses ini, umumnya adalah eksplisit. Nah, umumnya adalah tersurat. Umumnya adalah katakan saja secara umum terdapat secara nyata atau tertulis pada teks atau pada stimulus. Nah ini ya retriev, ya. Proses kognisi kedua, saya berharap walaupun nanti Bapak Ibu membuat soal AKM, ini kalau bisa dimainkan ya. Proses kognisi ini dimainkan baik dalam bentuk proses kognisinya maupun dalam bentuk soalnya. Mungkin Bapak Ibu sudah memaklumi atau sudah mafhum bahwa atau bentuk soal di dalam AKM itu kita mengenalnya 5 apa 6 ya kan. Yang pertama adalah pilihan ganda reguler atau kita menyebutnya pilihan ganda yang konvensional lah, yang sering kita lakukan, di mana untuk SMP itu ada 4 pilihan dan hanya 1 jawaban yang benar gitu kan. Lalu yang kedua adalah pilihan ganda kompleks, di mana dalam pilihan ganda kompleks itu jawaban bisa lebih dari 1 dan penampilan opsinya juga maksimal untuk SMP biasanya. Sebetulnya tidak dibatasi, tapi untuk SMP itu saya lihat ada yang 5, ada yang 6. Dari 5 dan 6 pernyataan itu mungkin salah 2, salah 3 atau salah 4-nya itu benar, ya. Nah, itu pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks juga bisa mungkin dengan mengatakan benar atau salah, setuju dengan setuju, tidak setuju, sesuai dengan atau tidak sesuai dan sebagainya, ya. Itu pilihan ganda kompleks. Sedangkan yang ketiga adalah isian. Lalu kalau isian itu biasanya hanya anak merespon dengan 1 atau 2 kata, ya. Lalu yang ketiga adalah, yang keempat adalah uraian. Uraian itu anak memang di sini harus menjawab dengan pemahaman dia tentang sesuatu lalu diuraikan. Dan yang kelima adalah menjodohkan. Nah, ini adalah bentuknya. Saya berharap walaupun di AKM soal bentuk-bentuk seperti ini itu dipahami. Mungkin Mas Pur sudah menyampaikan, saya ada di buku saya itu yang Mas Pur bawa dari Galang Media Buana ya. Nah, itu bentuk-bentuk seperti itu sudah saya cobakan di buku ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihatlah secara lengkapnya. Baik Bapak Ibu, proses kognisi yang kedua adalah interpretasi dan integrasi. Interpretasi dan integrasi artinya anak memahami ya. Bukan saja yang dia pahami adalah hal-hal yang tersurat, tapi dia juga memahami hal-hal yang tersirat. Hal-hal yang ada di luar teks. Nah itu. Hal-hal yang ada di luar teks. Dalam artian di luar teks itu adalah sesuatu yang ada di luar itu tetapi masih ada hubungannya dengan teks ya. Nah, lalu integrasi. Integrasi ini begini. Bisa dia mengintegrasikan atau menyatukan atau kata saja menggabungkan dengan teks yang ada, mungkin ditampilkan 2 teks ya kan, 2 teks, 2 stimulus, lalu bagaimana hubungannya, atau juga mungkin yang mengintegrasikan dengan pengetahuan anak sebelumnya, pengalaman anak sebelumnya. Saya yakin Bapak Ibu, ketika anak itu disajikan sebuah teks, lalu dia pahami isinya,
saya punya keyakinan anak juga mungkin bisa mengintegrasikan apa yang ada dalam teks dengan pengalamannya, ya kan? Atau dengan pengetahuan yang pernah dibacanya tentang persoalan yang sama dengan yang pada teks itu. Nah, itu diintegrasikan. Maka ininya adalah, atau kata saya bentuknya adalah membandingkan. Tadi sudah saya sampaikan. Mungkin dalam satu teks itu ada lebih dari satu teks. Ya kan? Artinya dalam satu stimulus, dalam satu stimulus untuk soal tertentu mungkin ada 2 teks, misalnya teks 1, teks 2. Membandingkan. Atau juga mungkin satu teks, tapi kalau satu teks dibandingkan dengan, yaitu dibandingkan dengan pengetahuan atau pengalamannya, pengalaman si anak, pengalaman si, ya tentunya pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan teks dan yang sesuai dengan tingkatannya, yaitu anak-anak SMP, ya, membandingkan. Yang kedua adalah mengkontraskan. Ini orang yang ada juga menafsirkan menyimpulkan, ya. Menyimpulkan itu kan biasanya tidak ada dalam teks, itu hasil dari sebuah pemahaman, ya. Tapi tentunya tidak sama soal menyimpulkan seperti yang ujian nasional dulu. Misalnya simpulan paragraf tersebut adalah misalnya gitu. Tapi mungkin kalau ini adalah simpulannya itu setelah membaca apa sih yang dapat simpulkan. Prinsipnya kan ketika membaca sebuah teks, kita sebetulnya tidak harus menyimpulkan itu satu. Bisa aja menyimpulkan dengan beberapa simpulan, ya kan. Oh, ternyata ini begini. Oh, ternyata ini kan bisa aja dia menyimpulkan dengan beberapa macam. Ya. Lalu yang berikutnya adalah mengelompokkan. Misalnya setelah dipahami, oh ternyata kalau begitu tumbuhan ini masuk ke dalam kelompok ini. Padahal di dalam teks itu tidak disebutkan, tetapi anak memahami setelah mengetahui ciri-cirinya, mengetahui misalnya ginilah, ditampilkanlah sebuah binatang, misalnya gambar binatang lalu keterangan. Tapi sampai sekarang orang masih bingung ini binatang karena kok kalau dari segi bentuknya mirip ini, dari segi ini mirip. Terus lalu makanannya ini, lalu habitatnya begini. Setelah anak pahami, oh ini dapat dikelompokkan ke dalam karnivora. Oh ini dapat dikelompokkan ke dalam omnivora misalnya. Kenapa anak bisa memakannya? Dia memahami, ya kan? Memahami ciri-ciri yang ada pada teks, lalu dia memahami dengan pengalaman, lalu dikelompokkan. Atau tidak masih begitu mengelompokkan. Ini kan contoh aja, ya kan. Yang berikutnya adalah mengombinasikan, ya kan, mengombinasikan misalnya dari beberapa informasi pengalaman kombinasikan jadilah sebuah apa gitu kan, sebuah informasi baru. Nah ini umumnya Bapak Ibu di dalam soal-soal yang proses kognisi atau level, saya tidak mengatakan level, takutnya dikatakan ini mudah gampang. Pokoknya yang proses kognisi interprestasi dan integrasi ini umumnya adalah memang secara tertulis tidak ada di bacaan, artinya tidak eksplisit, tetapi hasil pemahaman setelah dipahami dihubungkan, dibandingkan, dikelompokkan dan sebagainya. Ya. Nah, tapi enggak usah khawatir, memang ini tetap masih dalam koridor sama dengan teks. Nah, ini adalah interpretasi dan integrasi. Lalu yang kedua adalah yang ketiga, proses koordinasi yang ketiga itu adalah evaluasi dan refleksi. Jadi mengevaluasi apa ya? Menilai, ya kan? Menilai. Jadi ini tatarannya menilai dan merefleksi. Ya. Menilai dan merefleksi. Jadi gini, menilai atau mengevaluasi di sini ada dua hal ya. Nanti tolong diperhatikan ya Bapak. Ada 2 hal yang dinilai. Bisa yang dinilai itu adalah katakan saja kontennya. Artinya yang dinilai itu ginilah. Tampilannya. Tampilan apa? Tampilan teks, ya kan? Tampilan gambar, tampilan ilustrasi. Dinilai apakah ilustrasi yang ada pada teks itu mendukung isi atau tidak? Apakah gambar yang ditampilkan di situ warnanya itu menurut anak atau menurut si ini adalah bagus atau tidak? Ya kan? Itu menilai. Lalu yang kedua adalah juga menilai yang berhubungan dengan konteks. Artinya yang berhubungan dengan isi. Jadi setelah anak memahami, ya kan,
Dievaluasi. Dia kan tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk atau anak tentang masalah yang dibaca itu kan dia punya pengetahuan tentang bacaan itu. Nah, dievaluasi, dihubungkan dengan pengetahuan dia, lalu dievaluasi. Mengevaluasi dari segi isi, gitu loh. Dari segi isi. Tapi kalau misalnya ditanyakan bagaimana penggunaan katanya, apakah terdapat banyak kata tidak baku, itu berarti bukan isi. Itu adalah tampilan, atau saya menyebutnya konten kali ya. Itu banyak menggunakan bahasa daerah, itu adalah bukan isi. Tapi kalau isi, misalnya ternyata bahwa di situ misalnya nih anak tahu, terdapat kekeliruan di dalam pembuatan katakan tapel lah, atau misalnya teks prosedur. Nah, sedangkan yang seharusnya begini, itu berarti si anak itu menilai isi, ya, menilai isi. Nah, jadi evaluasi ada dua sekali lagi ya. Satu adalah menilai tampilannya, layoutnya mungkin kalau bisa, atau penggunaan kata, penggunaan kalimat itu adalah evaluasi dari segi konten. Tapi kalau dari segi konteks atau dari segi isi lah gitu istilahnya, kalau substansi lah, berarti anak menilai tentang bagaimana si penulis cara menyampaikan isinya itu. Tapi kalau misalnya bahasanya berbelit-belit, itu berarti kontennya, ya kan? Jadi gitu. Nah, refleksi ini hubungannya dengan gini. Setelah anak memahami, biasanya apa yang dia baca itu akan direfleksikan dalam kehidupan. Memang ini dalam keterangannya kelihatannya sulit ya, tapi bagaimana Pak soalnya? Ya nanti kalau udah ngeliat soal sebetulnya nggak terlalu nih. Jadi bagaimana setelah anak membaca, itu dia akan menerapkan dalam kehidupan, merefleksikan. Ya bisa menerapkan, bisa mengambil kesimpulan, oh kalau, kan begitu, itu refleksi begitu kan? Oh ternyata kalau begitu, itu begitu, makanya saya jangan begitu. Itu kan sebetulnya refleksi. Ya kan? Kenapa kamu misalnya tidak gini-gini? Ya Pak, karena dalam bacaan itu, saya baru tahu Pak kalau itu begini. Itu refleksi, ya kan? Mungkin selama ini orang taunya bahwa makan ini itu tidak bermanfaat atau orang sering membuang-buang. Ternyata setelah diteliti itu banyak mengandung zat-zat antibodi yang dapat bermanfaat untuk itu, merefleksi. Lalu dia gunakan, lalu dia terapkan dalam kehidupan. Tapi menerapkan dalam kehidupan tetapi dibuat dalam bentuk soal, ya. Nah, itu adalah evaluasi dan refleksi. Nah, inilah Bapak Ibu, saya berharap walaupun nanti Bapak Ibu mencoba membuat soal-soal yang bertaraf AKM, untuk AKM kelas untuk AKM apakah, atau untuk mencoba-coba yang AKM nasional, usahakan berputar di sini ya. Kalau konteksnya atau bacaannya atau stimulusnya, saya tidak terlalu ini ya. Yang penting stimulus itu adalah stimulus sesuai dengan syarat-syarat sebuah stimulus yang baik, yaitu menginspirasi ya kan, lalu update ya kan, lalu mungkin kekinian gitu ya kan, kekinian. Artinya ketika anak membaca judulnya saja, dia langsung seolah-olah bahwa itu adalah dunianya gitu loh. Sehingga dia ingin mengetahui lebih jauh gitu loh. Tapi kalau sudah dia membaca judulnya saja, lalu mengatakan bahwa itu bukan dunia saya, mungkin kalau dibaca pun itu dalam keadaan keterpaksaan. Itu yang harus kita perhatikan di dalam menentukan atau mencari stimulus atau teks ya. Oke Bapak Ibu, yang berikutnya ini adalah contoh soal. 2 jam yang lalu, saya mohon maaf ya, 2 jam yang lalu itu stimulusnya itu sudah saya share ke Bulis dengan harapan ini sudah di-share ke teman-teman, karena saya punya pemikiran kalau stimulus itu kita share dengan PowerPoint ini kurang efektif ya. Karena kita tahu bahwa bacaan saat ini untuk AKM ini, saya mengatakan bukan bacaan AKM ini panjang-panjang dibandingkan dengan soal UN ya. Tapi stimulus dalam soal AKM ini memang disampaikan secara utuh ya, secara utuh. Sehingga anak mempunyai pengetahuan yang utuh. Sehingga anak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang lengkap, ya kan? Saya mengatakan pengetahuan lah. Pada prinsipnya kan orang membaca soal itu setelah dia membaca soal
walaupun dia mengerjakan apa yang diminta, tetapi dia dapat pengetahuan, ya, dapat pengetahuan. Nah, ini adalah, saya menganggap ini adalah teks sastra ya, karena ini sumbernya, karena di ciri-ciri sebuah teks sastra sudah ada. Lalu di sini adalah sosial budaya, ya kan, yang berhubungan dengan makanan tradisional. Nah, soal ini menurut pendapat saya ini adalah retriev, Bapak Ibu ya. Soal ini adalah retriev dan akses. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, cara merespon ini sebetulnya sudah ada di dalam teks, ya kan? Sudah ada di dalam teks. Misalnya kalau kita baca, ya kan? Misalnya kita baca bahwa soal ini adalah, dan ini levelnya, kita sudah katakan ini level kondisi semacam ini ya, retriev ya, akses ya, di mana siswa hanya dituntut menemukan letak, ya, menemukan letak atau menemukan informasi. Kalau nggak salah pada soal ini informasi ini terdapat pada paragraf ke-10, ya. Nah, artinya ada di situ, ya kan? Walaupun di situ memang mungkin tidak disebutkan makanan yang dipesan memang yang memesan, kalau dilihat di paragraf 10 itu yang memesan adalah MC atau ibunya, ya kan? Tetapi yang ditanyakan adalah bapaknya. Tapi pada prinsipnya karena ibunya memesan 2, maka pengertiannya adalah bahwa bapaknya juga pesan itu, ya kan? Nah, ini jawabannya adalah, kalau Bapak Ibu lihat ini, coba nanti kita periksa sama-sama, kita diskusikan. Ini adalah nasi dengan ayam penyet dan kopi jahe. Itu informasi ini ada di paragraf ke-10, ya. Ada di paragraf ke-10. Oke. Bu Umi, apakah pertanyaannya nanti mau langsung atau nanti sekalian saja ya? Masih di mute, Bu, Ibu, masih di mute. Tolong dibuka. Monggo, sebaiknya nanti mengalir saja, apakah Bapak mau memberikan waktu untuk Bapak Ibu peserta langsung tanya jawab, atau dikelompokkan saya kembalikan ke Pak Saheri, baiknya bagaimana? Ya sudah, kalau memang begitu juga saya terserah kepada peserta ya. Kalau misalnya Pak nanti saja sekalian dicatat dulu, baru setelah itu misalnya berapa menit sebelum waktunya kita akan berikan kesempatan, atau ketika sedang ini langsung saja mungkin nanti dibuka, ya kan, mikrofonnya lalu bertanya dan sebagainya, ya terserah saja kalau memang seperti itu aturannya. Tulis bagaimana baiknya tulis ini untuk pertanyaan? Mungkin kondisional saja ya Pak ya. Jadi ketika Pak Saheri menjelaskan, terus ada Bapak Ibu yang butuh penjelasan atau yang mau bertanya, mungkin begitu saja mungkin Pak, sehingga karena waktunya kan hanya sampai 9:30 ya Pak nggih. Daripada nanti tidak ada waktu untuk bertanya, itu aja Pak. Ya, cuma nanti saya dibantu Bapak Ibu ya, barangkali mungkin nanti ada yang ada yang raise hand atau ada yang mereaksi dan sebagainya. Nanti saya dibantu, takutnya di layar saya tidak terlihat. Oke, siap Bapak. Ya. Bapak Ibu, ulang lagi. Ini adalah bentuk soalnya pilihan ganda murni. Saya mengatakan pilihan ganda reguler ya. Pilihan ganda konvensional yang selama ini sudah. Karena ada 4 pilihan. Bapak Ibu boleh nanti Bapak Ibu menggunakan di dalam kolom di dalam lingkarannya ada tulisan A, lalu ada B, ada C, dan D biasa ya, boleh. Tapi biasanya kalau di dalam pengerjaan soal, biasanya anak-anak sudah tahu atau kita semua sudah mafhum ya. Kalau lingkaran begini atau menggunakan bulatan-bulatan begini, ini berarti dari sekian yang ditampilkan itu hanya satu jawaban yang benar. Tapi kalau menggunakan kotak, misalnya kotak-kotak, terserah kotaknya mau ada 3, mau ada 4, mau ada 5. Berarti jawabannya itu atau boleh yang dicontoh itu boleh lebih dari 1. Nah itu saya kira udah inilah terbiasa anak-anak kita ya. Ini adalah bentuk soal pilihan ganda murni. Ya. Yang kedua ini juga masih retrieve Bapak Ibu dan akses. Bapak Ibu ini retrieve dan akses ya, artinya masih mengulang kembali dan menemukan informasi ya, menemukan informasi. Ya. Orang yang pertama kali atau orang yang merekomendasikan restoran makanan kampung
Kampung Indonesia Restoran, yaitu titik-titik. Ya, ini kan cukup dijawab dengan satu atau dengan klausa atau dengan kata. Ya. Soal ini juga berrepetitif, ya. Tadi sudah sampaikan, ya kan, di mana siswa hanya disuruh melengkapi pernyataan yang belum lengkap. Ini kan belum lengkap, ya. Makanya belum lengkap, lalu dilengkapi, ya kan? Tapi cara melengkapinya dari bacaan tadi, ya. Nah, ini jawabannya adalah Vanessa. Ya. Informasi tersebut kalau Bapak Ibu lihat ada di paragraf ke-6 pada teks. Ya. Nah, cobakan nanti di dalam soal, ya, soal-soal yang bervariatif. Yang kedua adalah, soal berikutnya adalah interpretasi dan integrasi. Berarti ini memahami atau mengintegrasikan dengan pengalaman. Integrasi maksudnya, ya. Memahami dan mengintegrasikan pengalaman. Ini bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Ya. Di mana sudah saya sampaikan tadi, pilihan ganda kompleks itu bisa saja yang betul itu. Nah, ini misalnya, hal yang menunjukkan keluarga tersebut tergolong mapan dan modern, ya, adalah, nah ini kan dalam bacaan saya kira tidak ada dikemukakan bahwa disebutkan bahwa keluarga siapa itu Kristi dan Kristi. Tapi yang coba diajarkan pemahamannya. Apakah dia bepergian dengan menggunakan mobil pribadi, ya kan? Atau adanya acara makan bersama di luar dengan keluarga, atau pemberian nama kepada anak-anaknya yang ke barat-baratan, itu adalah tergolong mapanan ini, atau penyebutan untuk ibu dan bapak dengan sebutan Nancy dan Desi, atau anak-anaknya lebih menyukai makanan dari luar negeri daripada makanan Indonesia. Nah, ini pemahaman. Ini pemahaman yang coba mengintegrasikan dengan pengalaman, ya. Nah, ini jawabannya kalau di hasil diskusi nanti Bapak Ibu diskusikan, itu adalah bepergian dengan menggunakan mobil pribadi, lalu adanya acara makan bersama di luar, acara makan bersama di luar dengan keluarga, bukan artinya makan di luar, ya. Nah, lalu penyebutan untuk bapak dengan sebutan, maksudnya mungkin menunjukkan keluarga, ya bukan artinya keluarga yang biasa itu tidak boleh, ya, cuma kita kan berdasarkan pengalaman, ya kan. Nah, ini sekarang anak-anak udah tahu lah, karena anak-anak itu juga namanya sekarang udah namanya pemberian nama kepada anak kan tidak usah beli, ya, artinya ya boleh jadi kasih nama apa saja, ya kan. Nah, biasanya sudah tidak menunjukkan lagi itu. Anak-anaknya lebih menyukai makanan dari luar negeri daripada makanan Indonesia. Sebetulnya kan kalau kita lihat dari bacaan itu tidak, ya kan? Karena si Kristi itu kan dia lebih menyukai kuliner-kuliner Indonesia. Nah, inilah Bapak Ibu yang bentuk soal pilihan ganda kompleks, ya. Nah, ini adalah pemahaman. Jadi, tapi ini memang agak sulit, ya, Bapak Ibu. Kalimatnya. Saya akan begini, artinya ketika kita alih ke dunia anak gitu, jangan dunia kita. Ini yang pemahaman yang harus diperhatikan. Kalau di dalam retrieve dan akses, saya kira itu tidak ada masalah, karena memang itu ada di teks. Tapi yang pemahaman ini harus kita perhatikan. Ya. Saya akan mencari, ya. Ini Bu Nurul. Oke, bisa kita lanjutkan. Itu SNPIT, tolong di mute, itu masih mikrofonnya masih nyala. Terima kasih Pak Suheri, monggo. Monggo, ya. Nah, ini menjodohkan Bapak Ibu, ya. Menjodohkan tapi pemahaman gitu loh. Dan mengintegrasikan. Menjodohkan tapi pemahaman dengan mengintegrasikan. Nah, ini misalnya ya. Misalnya. Kenapa? Ya. Udah dikerjakan, ya. Muser-muser. Ini dalam dunia anak-anak lah. Mudah-mudahan ini apa yang saya pahami dunia ini. Banyak yang muser-muser, ya, Kak. Mungkin benar, tapi ya nanti didiskusikan lah. Misalnya, ya, jodohkanlah bagian sebelah kanan dengan jawaban sebelah kiri. Karena kita lagi berhubungan dengan kuliner, makanan, saya coba, ya kan? Saya mencoba untuk menampilkan macam-macam makanan, ya kan?
pengetahuan atau integrasinya, misalnya sushi, sashimi, ramen, sabu-sabu, dan onigiri. Ini nomor 1 itu akan dijodohkan kepada apakah tarik ke A atau tarik B dan sebagainya. Ini menjodohkan, ya kan? Ini tentunya kita tarik ke F ya, ke F. Ya. Taekwan, pindang patin, mie celor, dan kue gendus. Ini tentunya akan ditarik ke kemana nih? Palembang apa Semarang? Jelas ini nggak mungkin lah ke Italia, nggak mungkin ya kan? Ke Prancis nggak mungkin ya kan? Mungkin misalnya ini yang betul adalah nomor 2 ini kita tarik ke Palembang misalnya. Sate klatak, mie letek, dan mangut ikan spesial nomor 3 ini misalnya ditarik ke Jogja ya kan. Lalu escargot, ratatouille, beef, PG, dan krepes ini nomor 4 ini saya tarik ke Prancis. Lumpia, kue leker, tahu gimbal, dan wedang tahu ini misalnya kita tarik ke nomor 5 ini ke Semarang, ya kan? Nah ini pengetahuan ya. Ya memang sih enggak, tapi jangan sampai ada tempat lain mentang-mentang ini diberikan contoh model, lalu nanti anak-anak suruh membaca. Kalau itu anak-anak nanti baca ya tentang makanan-makanan yang ada di Indonesia. Enggak, ini hanya model saja. Ini kan sebetulnya mungkin cara mengintegrasikan saya mungkin, tapi saya coba, ini karena lagi makanan, coba deh saya integrasikan pengalaman dengan macam-macam makanan gitu kan. Kan sekarang kan namanya makanan Jepang, makanan Korea itu kan sekarang sedang booming di Indonesia juga ya kan. Bahkan makanan Korea itu sekarang sudah bukan lagi dijual di restoran-restoran saya lihat. Bahkan sudah kayak kita jualan gorengan di pinggir jalan juga suka sebut itu jajanan Korea ya kan. Yang warnanya merah-merah enggak karuan gitu loh. Ya. Nah, ini menjodohkan. Bapak Ibu, syarat menjodohkan ini syaratnya sebetulnya cuma satu. Lajur sebelah kanan itu lebih banyak daripada lajur sebelah kiri. Itu syaratnya. Jangan sama. Di sini 5, di sini ABCD. Ya, apa ABCD, ya ABCD gitu. Ya itu ini syaratnya itu lebih banyak. Lebih banyak itu boleh lebih banyak lebih 1 atau lebih 2 atau lebih 3. Tapi ya jangan menyiksa. Di sininya 5, di sininya 20 itu menyiksa ya kan. Pokoknya lebih banyak lah, itu sebetulnya saran seperti itu. Itu menjodoh. Kalau di dalam sistem biasanya kalau klik 1, klik D, itu nanti akan terbentuk garis penyambung. Itu nanti orang IT yang bisa itu. Ya, oke. Berikutnya adalah evaluasi. Nah, ini baru evaluasi. Evaluasi dan refleksi. Bagaimana pengarang menggambarkan. Ini berarti di sini adalah sudah konteksnya, isinya. Bagaimana pengarang menggambarkan? Ini kan berarti isinya. Bagaimana pengarang menggambarkan tentang watak kedua tokoh? Ya, ini udah isi ya. Dari yayasan berasal atau lebih bersih. Jadi di sini adalah ini pada teks kalimat apa? Ini pilihan ganda murni ya. Jadi kalau di hasil riset kami adalah nomor ini. Secara fisik pengarang sudah menggambarkan kedua anak tersebut secara detail, termasuk hal gaya rambutnya. Namun sayangnya sayangnya masih belum digambarkan bagaimana karakter sifat kedua anak tersebut. Ini menggambarkan adalah isinya. Bagaimana cara si pengarang. Ini kan pengarang cara mengemukakan, mendetail, menggambarkan watak juga itu kan termasuk isinya. Ya, ini evaluasi. Evaluasi tapi ditulis dalam bentuk soal pilihan ganda reguler. Nah, ini evaluasi juga dan refleksi, tetapi dibuat dalam bentuk uraian. Ya. Bagaimana konteks penggunaan kalimat? Berarti kalau yang tadi dinilai itu adalah isinya, sekarang yang dinilai adalah katakan saja kontennya, caranya, atau tampilannya, ya kan gitu kan? Bagaimana konteks penggunaan kalimat pada teks tersebut? Ingat bahwa dalam cerpen itu kan biasanya kalau kalimat langsung yang dikemukakan oleh tokoh itu adalah pengantar cerita. Lalu ketika akan berbicara lagi tokoh lain, maka dibuat paragraf baru. Itu biasanya di dalam sebuah cerita seperti itu. Karena kalau kita lihat di sini, ini kan nyatu, ya kan? Nyatu. Artinya membaur gitu loh, membaur. Sehingga kita sedikit kesulitan, ini percakapan siapa? Kan gitu ya? Ini omongan siapa? Ini tokoh siapa? Karena apa? Karena antara ucapan dalam bentuk kalimat langsung
dengan pengantar cerita, ya kan? Coba kita perhatikan, itu dalam pengantar cerita itu membaur, ya kan gitu, membaur. Nah, sedangkan yang kita tahu adalah atau yang untuk mempermudah biasanya antara ucapan tokoh yang dalam bentuk kalimat langsung dengan pengantar cerita itu biasanya dibedakan paragraf-paragraf. Nah, itulah Bapak Ibu dari stimulus pertama. Ya. Nah, sekarang suka ada pertanyaan begini. Kadang-kadang kan orang melihat, Pak, ini ternyata satu stimulus itu ada 6 soal kan? Atau dibuatkan 6. Apakah itu harus begitu? Itu tidak sebetulnya Bapak Ibu. Ini sebetulnya cara kebetulan aja. Artinya satu stimulus itu dibuat beberapa soal, itu sebetulnya tergantung kebutuhan dan proporsionalnya. Apakah bisa satu stimulus untuk 2 soal? Bisa saja, ya kan? Tapi seberapa stimulusnya gitu loh. Ya. Lalu yang kedua juga, sebetulnya secara tertulis tidak ada ketentuan bahwa satu stimulus itu digunakan untuk retriev sekian, untuk interpretasi sekian, untuk evaluasi sekian. Kalau kita perhatikan di sini kan evaluasi ada, retriev ada, integrasi ada. Sebetulnya untuk presentasinya tidak ada ketentuan. Cuma sebaiknya di dalam satu, ingat ini sebaiknya ya, bukan aturan ya. Sebaiknya di dalam satu stimulus itu, sebaiknya ya, mengandung soal retriev, mengandung atau ada soal retriev, ada soal integrasi atau interpretasi, dan ada soal yang berlevel evaluasi dan refleksi. Sebaiknya. Tapi presentasinya berapa itu sebetulnya ya ibulah yang ini ya. Bisa saja mungkin, oh ini Pak ternyata di stimulus ini tidak ada integrasinya Pak. Tapi nanti mungkin integrasinya ada di stimulus yang lain. Karena kan pembagian itu biasanya bukan di dalam satu stimulus, tetapi dalam satu paket soal. Begitu kan ya? Oke. Nah ini berarti dari satu bacaan. Ya. Nah bacaan berikutnya atau stimulus berikutnya di Bapak Ibu sudah, saya yakin sudah ada. Yaitu ini teks informasi juga ya, ini teks informasi, ini diambil dari discovery, pattern dan sebagainya. Ini konteksnya saintifik ya, konteksnya saintifik. Jadi sini kita coba mengemukakan tentang fenomena fakta unik undur-undur ya. Undur-undur yang binatang kecil yang ternyata itu adalah lion, ya, artinya lion, artinya singa apa singa semut lah, ya, karena seperti singa. Nah ini soal udah langsung interpretasi, ya kan, langsung interpretasi, artinya sudah mengintegrasikan. Misalnya ini contoh soalnya, ini misal pada teks tersebut. Kalau Ibu lihat, nanti kalau Ibu sudah baca atau sudah buka, itu pada teks tersebut terdapat gambar undur-undur, ya betul. Ada kan itu gambar undur-undur ya, yang berada pada tangan. Nah itu, ada kan berada pada tangan. Itu maksudnya apa? Gambarnya memang ada pada tangan, tetapi yang ditanyakan di sini adalah jelas interpretasi, bukan retrieve, ya kan? Kecuali kalau misalnya dihitung. Ya terdapat pada tangan antara 2 jari telunjuk dengan ini, itu baru ya kan, itu baru. Atau kalau misalnya kita mau ini, coba kamu perhatikan itu terdapat pada tangan kanan pada tangan kiri, nah itu mungkin baru retrieve ya kan. Nah, itu yang memegang itu tangan kanan atau tangan kiri misalnya. Nah, kalau kita lihat dari jempolnya ya kan, itu jelas tangan kanan ya kan gitu. Itu retrieve, tapi bukan itu yang ditanyakan. Pada teks tersebut terdapat gambar undur-undur yang berada pada tangan. Itu maksudnya apa? Ya kan? A, menunjukkan habitat undur-undur. B, apakah itu menunjukkan ukuran undur-undur yang sesungguhnya? C, apakah undur-undur binatang jinak dan tidak berbahaya yang bisa dipegang? Nah, di situ kan tidak dipegang ya kan? D, atau yang keempat, undur-undur binatang yang dapat diternakan atau dibudidayakan di mana saja.
Ini jelas adalah untuk menunjukkan ukuran undur-undur yang sesungguhnya, ya kan gitu. Biasanya kan orang kalau menunjukkan gambar sesuatu itu akan didampingkan gitu kan ya, didampingkan dengan gambar yang sudah orang ketahui secara umum supaya mengetahui apa ya, mengetahui besar atau tinggi sesuatu itu, ya, kan gitu kan. Nah, itu menurut saya adalah untuk mengetahui oh rupanya undur-undur sebesar itu, karena tangan orang itu kan ya orang dewasa di sini ya, itu kan relatif sama lah, ya kan, relatif sama. Artinya kalau udah ditaruh di tangan seperti itu lalu undur-undur situ, oh ya segitu, orang bisa membandingkan gitu loh. Tapi kalau undur-undur itu cuma ditampilkan undur-undurnya saja, tanpa ada pembanding gambar itu, biasanya orang akan bertanya, ini undur-undurnya sebesar apa sesungguhnya? Karena kan kalau gambar itu kan ya bisa diperbesar, bisa diperkecil, ya kan? Makanya kalau nggak salah ini pengalaman kita kalau misalnya gini, kita jadi panitia kurban misalnya, lalu disuruh membeli sapi. Setelah kita sampai ke tempat tukang sapi, lalu kita mengatakan kepada teman kita yang di rumah atau anggota-anggota kita, ini ada sapi nih, besarnya segini, kan nggak bisa. Pasti orang akan coba deh kamu atau Bapak foto dekat sapi itu. Nah, kenapa Bapak itu di sana harus foto? Karena supaya orang bisa membandingkan. Oh, Bapak itu tingginya segini, lalu sapi itu segitunya Bapak. Berarti kalau begitu bisa dibayangkan sapi itu sebesar apa, gitu. Biasanya kan begitu. Tapi kalau cuma digambar sapinya saja, gitu, tanpa ada pembanding, nah itu kan bingung. Kenapa? Karena gambar itu walaupun sapinya kecil bisa aja kita gambar besar karena mungkin di close up, ya kan? Atau padahal sapinya besar tapi mungkin karena gambar kita dijauhkan mungkin bisa aja jadi kecil. Biasanya begitu, ada pembanding. Nah, ini menurut penafsiran, menurut interpretasi pemahaman adalah untuk menunjukkan ukuran undur-undur yang sesungguhnya, ya kan? Kenapa kita menafsirkan? Karena ketika dilihat di sana itu kan dikemukakan undurnya sangat kecil dan sebagainya, tapi ukuran kecilnya seberapa? Nah, itu barulah dibandingkan dengan tangan. Ya. Menyela Nah, ini. sedikit Pak, menyela sedikit Pak Sairi. Oke. Bisa. Menanggapi sedikit ya Pak. Monggo, monggo. Nah, kadang-kadang itu yang perlu kita sampaikan ke anak itu memang agak susah ya Pak ya. Seperti Agak ini ya, Bu, di teks Bu, ini. Polis, suaranya agak keras. Oh ya, di teks ini Pak misalnya itu yang undur-undur berada pada tangan itu kan ternyata di bawahnya itu penjelasan tentang ini undur-undur bisa dikonsumsi manusia. Nah, yang seperti itu kadang-kadang yang membuat anak itu menjadi kacau mungkin ya Pak ya. Ya memang Ya. itu tugas kita sebagai guru bagaimana untuk melatih cara bernalar anak. Kan di situ gambar, kemudian di bawahnya konsumsi, tapi Ya. ternyata di sini ada soal yang apa namanya pilihan jawabannya seperti itu, gitu Pak. Jadi memang ya itu yang sulit di situ itu menanamkan Pak. Biasanya gini, gambar kalau dijelaskan itu biasanya teksnya itu akan menjadi satu dengan gambar, lalu diperkecil atau di italics. Tapi kalau ini sebenarnya secara kebetulan saja mengenai paragraf satu lagi fakta menarik soal undur-undur adalah ternyata mereka bisa dikonsumsi oleh manusia, gitu kan ya? Kebetulan itu berada di bawah gambar, berada gitu di kan bawah ya? gambar. Tapi ya. keterangan satu lagi fakta menarik soal undur-undur adalah ternyata mereka bisa dikonsumsi oleh manusia. Saya yakin itu tidak untuk menerangkan gambar yang ada di atasnya. Cuma secara kebetulan penjelasan itu berada pada gambar itu, gitu loh. Karena kalau kita lihat sini gambar-gambar yang ada juga kan tidak ini. Misalnya nih gambar nomor 4, kenapa undur-undur dewasa justru kurang terkenal. Lalu keterangannya bukan tanpa alasan mengapa pasal alfa undur justru lebih terkenal. Nah, ini kan dimunculkan justru yang sudah jadi apa ya? Sudah jadi undur-undur kan lapa ya kan? Ini kan sudah tidak jadi lapa. Ini kebetulan saja saya pikir. Karena keterangan di bawahnya satu lagi ini bahwa ini konsumsi manusia itu tidak semata-mata untuk menerangkan gambar yang ada di atasnya. Ya kan gitu. Nanti di sini dijelaskan, makanya nanti dalam pertanyaan itu sebetulnya bagaimana cara mengkonsumsinya itu kan tidak ada. Maka nanti di soal kita coba apakah itu termasuk dalam penilaian atau tidak. Itu Bu Lis ya. Ya, makasih Pak. Yeah. Ya.
Tapi kalau misalnya ada fakta atau ada penjelasan tentang gambar, biasanya itu akan menyatu dengan gambar. Ya, kalau ini sebetulnya penjelasannya adalah tetap masih dalam satu rangkaian teks. Cuma kebetulan pas ada itu ada di bawah gambar tangan itu. Ya, oke. Nah ini Bapak Ibu, gambar-gambar ini memang perlu ya dalam teks yang sekarang ini, karena ini menjadi juga bahan penilaian untuk kita atau sebagai objek lah, sebagai objek untuk bahan penilaian. Maksudnya membuat soal yang berhubungan dengan penilaian. Ya. Lalu interpretasi dan integrasi, hubungan undur-undur, berjalan mundur dengan perangkap terhadap mangsanya. Di dalam teks Bapak Ibu, itu sebetulnya secara tersirat itu tidak dijelaskan tentang bagaimana dia membuat perangkap kode jalan mundur. Ternyata kalau diperhatikan ini dalam teks, undur-undur itu sebetulnya kan jalan mundur itu bukan karena apa ya? Bukan karena memang begitu adanya gitu loh. Jadi undur-undur itu dalam posisi normal, dalam posisi keadaan biasa, itu sebetulnya sama. Dia juga jalan memaju, ya kan? Tapi kenapa undur-undur jalan mundur? Itu sebetulnya dalam kondisi tertentu. Nah, ini dipahamkan. Dalam teks tidak ada, maka coba anak memahami tidak. Maka itu jawabannya adalah sebetulnya ketika dia mundur itu adalah hanya untuk membentuk perangkap, ya kan? Perangkap dia mundur supaya giginya, mulutnya itu tetap menghadap kepada lubang. Maka ketika semut atau apa itu masuk itu langsung ditangkap oleh situ capit ya, istilahnya capitnya gitu. Itu kan pemahamannya, ya kan? Pemahamannya. Maka di sini jawabannya adalah undur-undur berjalan mundur sebenarnya bukan berjalan tetapi dia membentuk perangkap ya, membentuk lubang atau kawah sebagai perangkap. Dia melakukan mundur supaya mangsa yang terperangkap di kawah atau lubangnya. Nah, itu. Ini pemahaman ya. Dalam teks saya baca tidak ada yang cara ini. Ini pemahaman ya. Pemahaman. Tapi ini berhubungan dengan apa yang kita baca. Itu. Interpretasi dan integrasi ini masih kebanyakan di dalam teks ini ada interpretasi ya. Mungkinkah undur-undur hidup di daerah pegunungan yang beriklim lembab? Jelaskan. Orang biasanya kalau pensekoran, karena di sini ada jelaskan, maka harus kita perhatikan jawabannya juga. Kan sini mungkinkah undur-undur tidak ada? Kan jawabnya adalah dua, mungkin dan tidak mungkin, ya kan? Mungkin dan tidak mungkin. Lalu sebetulnya kita juga menuntut penjelasan. Kenapa penjelasan? Karena kita menuntut adalah interpretasi, ya kan? Menuntut pemahaman. Tapi kalau cuma mengatakan mungkin saja, berarti mungkin itu tidak interpretasi atau tidak integrasi. Mungkin itu cuma akses dan retrieve saja, ya kan? Nah, maka disebutnya adalah tidak mungkin. Karena berdasarkan bacaan di atas, undur-undur itu hanya dapat hidup di daerah beriklim subtropis yang berpasir. Kenapa berpasir? Karena digunakan untuk membuat perangkap itu. Karena kalau tempatnya lembab atau misalnya tanahnya selalu basah, dia tidak kuat untuk membuat perangkap atau membuat kawah ya gitu. Ini kan interpretasi. Ya. Ini nomor nomor 3 dari stimulus yang berikutnya. Banyak interpretasi ya, tapi sekali lagi ini jangan jadikan ukuran ya. Pokoknya ini sebetulnya pembanding antara interpretasi, retrieve dan evaluasi itu adanya bukan di teks atau di stimulus. Tapi kalau Ibu mau membandingkan, itu adanya di paket, gitu loh. Paket berapa soal gitu kan ya. Nah itu kalau mau boleh tidak. Nah, kebetulan sini kan tidak. Cara-cara yang dilakukan undur-undur dalam memburu mangsanya ini dilakukan juga oleh binatang-binatang lain. Berarti mengintegrasikan anak-anak ini, ya kan? Mengintegrasikan pengetahuan dengan pengalaman dia. Oh, undur-undur cara membuat memangsa, katakan saja memburu mangsanya itu dengan cara begini. Ini juga dilakukan oleh binatang lain. Ya berarti bukan binatang lain artinya mengorek-korek pasir, tapi binatang lain juga mungkin yang sama membuat perangkap gitu loh. Nah,
Apakah oleh laba-laba membuat sarangnya antar ranting sehingga banyak nyamuk atau binatang kecil yang terperangkap di dalamnya? Ataukah semut rangrang yang membuat sarangnya dari penyatuan dedaunan berbentuk tabung menarik perhatian ulat pemakan daun? Ataukah belalang sembah atau belalang sentadu yang mengkamuflasikan tubuhnya berwarna hijau ke dedaunan agar tidak terlihat pemangsanya? Ataukah ular viper pasir yang mengubur diri dalam pasir dan menyisakan ekor untuk digerak-gerakkan untuk mencari perhatian kadal dan burung, sehingga ketika dekat barulah dia makan atau dia mangsa ya? Atau tawon Vespa afinis atau tawon das membuat sarangnya bergelantungan di dahan atau pohon bangunan sehingga ketika tersentuh sarangnya dia akan menyengat. Ini jawabannya di tempat saya ada dua, yaitu laba-laba dengan ular viper ya, karena dia membuat perangkap, lalu ketika mangsanya masuk ke perangkap dia mangsa atau dia makan ya. Nah gitu. Nah, ini pemahaman yang mengintegrasikan dengan pengalaman atau pengetahuan. Ini yang soal berikutnya Bapak Ibu juga sebetulnya termasuk ke dalam pilihan ganda kompleks ya, tapi orang mengatakan kepada pilihan kepada betul salah, tapi tidak apa-apa karena di sini juga kan jawabannya kan bisa lebih dari satu, bisa benar bisa salah. Tapi ini retrieve Bapak Ibu, walaupun soalnya panjang tapi ini retrieve, artinya adalah di sana. Misalnya pada beberapa jenis undur-undur setelah dewasa tidak makan sama sekali, mereka hanya bertugas berkembang biak. Jelas ini salah. Karena apa? Karena dalam teks itu disebutkan bahwa pada beberapa jenis undur-undur dia makan. Tapi memang pada jenis yang lain memang dia tidak makan, dia tugasnya berkembang biak. Itu di teks ada. Yang kedua, pada saat masih menjadi larva yang kurang lebih 3 tahun, yang tadi benar ya, ini yang jawaban tadi benar ya. Jadi pada beberapa jenis undur-undur setelah dewasa tidak makan sama sekali, mereka hanya bertugas ya pada beberapa jenis. Berarti betul ya, ini ya benar ya. Tapi pada jenis lain ada yang makan. Gitu. Pada saat masih menjadi larva yang kurang lebih 3 tahun sangat rakus makan karena ketika dewasa mereka tidak makan lagi. Ya, ini juga ada. Ini salah ya kan? Salah karena pada beberapa jenis makan seperti biasa. Sapit dan gigi pada undur tidak digunakan untuk memakan mangsanya, tetapi hanya digunakan untuk menarik mangsanya. Ini ada di bacaan, ya kan? Setelah ditarik mangsanya lalu dihisap, gitu kan dalam bacaan kan? Nah, jadi dia tidak memakan utuh, dia hanya menghisap. Jadi sapit itu digunakan untuk menarik, lalu dia menghisap, lalu nanti bangkainya dibuang kembali. Empat ya. Ulat menjadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu, sedangkan undur-undur setelah dari kepompong lalu dewasa tidak ada namanya. Kalau dalam bacaan betul, karena ketika digambarkan kayak capung, kan bilang mirip capung. Berarti kalau mirip capung, itu pada prinsipnya bukan capung, gitu kan pemahamannya kan. Jadi undur-undur setelah dewasa itu mirip capung. Cuma kan di situ mungkin ada namanya, cuma di dalam teks ini tidak disebutkan namanya, cuma hanya mengatakan mirip capung. Berarti logikanya kalau mirip capung, tetap bukan capung. Kecuali kalau misalnya undur-undur setelah dewasa jadi capung, oh berarti namanya kalau undur-undur setelah dewasa jadi capung. Ini pemahaman. Undur-undur mengandung senyawa polipeptida dan alkaloid yang baik untuk pengobat diabetes, kejang otot dan sakit pinggang. Namun tidak paham bagaimana cara mengonsumsinya. Ya, betul. Gimana cara mengonsumsinya? Maksud itu apakah langsung dimakan mentah-mentah ataukah digoreng, jadikan bubuk lalu jadikan kapsul atau dimasak seperti kita katakan saja memasak ikan dan sebagainya, digoreng sebagainya kan nggak disebutkan. Cuma bisa dikonsumsi, ya kan? Nah, karena mengandung ini. Ini berarti pernyataan ini benar. Oke. Terakhir untuk soal yang ini adalah Menyela lagi dulu Pak. Monggo. Iya, mohon kembali ke yang tadi. Nah, berdasarkan pengalaman karena sosialisasi di provinsi tentang model-model soal seperti ini ya Pak, misalnya menentukan benar salah, kemudian
menentukan fakta opini. Nah, itu kasihan tuh sebenarnya ke anak-anak, Pak, karena jawabannya kan harus tepat semua itu, Pak. Nah, kalau salah, ternyata skornya kan jadi kurang ya, Pak. Betul, Nah, di sistem begitu. Itu iya, Pak. Jadi Ya. bagaimana ini? Saya sampaikan ke narasumber, Bu, kalau begitu kan ini pembelaan ke anak, Bu, kasihan tuh Bu anak-anak sudah menjawab, tapi tetap skornya jelek gitu, Pak. Betul, betul. Saya pahami, Bu, karena kami juga sering diskusi. Jadi betul, Bu Bulis ya, Bapak Ibu kalau di sistem begitu. Jadi di sistem itu hanya ada 4 ya, skor, hanya 4 skor, bukan nilai, skor ya. Skor, ya. Skor 2, skor 1, 9, skor 9, skor 0. Iya. Gitu kan ya? Iya. Mungkin Ibu ini di profesor. Skor 2 itu biasanya terjadi hanya pada pilihan, bukan paling ganda, hanya pada uraian. Uraian yang membutuhkan jawaban yang kompleks, itu skornya 2. Tapi kalau anak jawabnya kurang kompleks, masih kurang, itu skornya 1. Nah gitu. Itu biasanya skor hanya kayak yang ini. Tapi dalam sistem katanya lebih disukai yang skor 1, karena itu lebih objektif. Itu ya. Berarti, lalu yang kedua, dalam hal pilihan ganda, katakan pilihan ganda kompleks lah. Kalau pilihan ganda murni kan memang cuma betul 1 ya, kalau salah kan 0, ya kan? Tapi mungkin termasuk ini, benar salah. Ini kan ada 5 ya kan? 5. Dan 5-5-nya harus benar, betul nggak? Misalnya nomor 1 benar, nomor 2 salah. Tapi kalau nomor 3 benar-benar, tiba-tiba salah satunya salah, misalnya nomor 4 seharusnya benar, dia tulis salah, betul nggak? Berarti kan dari 5 ini salah 1 kan? Maka di dalam sistem itu 0, karena salah gitu loh. Kami pun sama, Bu Bulis tidak bisa menjawab ini, makanya di dalam buku ini yang menggunakan AKM kelas, nah saya menggunakan pensekoran sendiri untuk yang seperti ini. Nah, untuk yang seperti ini, karena ini bukan sistem kita. Jadi gini, kalau yang seperti ini, misalnya gini, ini saya ya. Misalnya ini kan ada 5 nih, ada 5. Saya ngambil tengah-tengah, Bu. Jadi nggak terlalu low, tapi tidak terlalu ekstrim lah, katakan gitu. Misalnya ada 5 ya, ada 5. Kalau anak jawab 5-5-nya benar, maka dikasih skor 2. Artinya nomor 1 benar, nomor 2 salah, itu kan benar. Nomor 3 benar, ya benar. Misalnya skor 2. Ini saya, Ibu bisa membuat skor sendiri. Lalu kalau dia hanya jawab 3 dan 4 yang benar, hanya 3 dan 4 yang benar, maka saya kasih skor 1. Tapi kalau dia jawab hanya 1 dan 2 yang benar, maka saya anggap salah. Nah, itu ya. Artinya saya mengambil tengah-tengah dari yang low ke di antara low dan ekstrim. Kalau yang ekstrim kan tadi yang disebutkan oleh Bulis kan, salah satu salah, maka dianggap semuanya salah. Itu yang ekstrim. Itu memang di sistem Bapak Ibu seperti itu ya. Di sistem seperti Bapak Ibu. Karena Bulis sudah mengemukakan katanya seperti, ya memang di sistem seperti itu, ya. Yang low begini. Jadi soal kalau ada 5 begini, dia skor maksimalnya 5. Karena setiap yang benar itu 1. Setiap yang benar 1. Jadi kalau cuma betul 3, berarti dia skornya 3. Kalau dia betulnya 5, berarti dia skornya 5. Itu yang low. Nah, saya ambil tengah-tengah. Karena di dalam sistem itu maksimal 2, maka kalau jawab 5-5-nya benar, saya beri skor 2. Tapi kalau dia cuma betul 3 atau 4, saya beri skor 1. Kalau misalnya saya beri dia hanya betul 1 atau 2, udah dianggap salah. Kenapa? Karena dari 5 kalau cuma betul 2 itu ya udahlah salah, berarti belum paham banget gitu. Itu bukan ketentuan. Ini juga yang saya kemukakan, ini di sini bukan ketentuan. Ini hanya kita ya semacam rasa keadilan gitu ya, rasa keadilan lah. Masa si anak udah ada 5 cuma 1 yang salah terus dianggap salah semua gitu kan ya. Tapi memang di sistem seperti itu, Bu. Maka saya pun tidak bisa menjawab seharusnya bagaimana. Ya, bahkan saya sudah obrol-obrol juga katanya bahkan Pak Heri itu yang kalau di sistem itu yang lebih disukai itu skor itu cuma 0 dan 1. Karena itu objektif banget katanya. Kalau skor 2 itu sebetulnya memang masih ada, tapi ini agak-agak ini ya. Biasanya hanya di uraian. Karena uraian itu ada yang kompleks, ada yang sederhana jawabannya. Kalau yang kompleks itu baru skor 2. Ya. Seperti itu Bulis yang saya ketahui juga. Makasih. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya
Evaluasi dan refleksi. Setelah kamu membaca teks tersebut, adakah peluang usahanya? Nah, ini refleksi dalam kehidupan, ya kan? Udah kan kita baca situ, kira-kira ini peluangnya apa nih? Misalnya ada orang mempunyai jiwa wira swasta, ya kan? Mungkin ini peluang bisnis ini, ya kan? Apa itu? Misalnya peluangnya adalah misalnya memanfaatkan undur-undur untuk tadi kan pengobatan ya untuk diabetes, kejang itu mungkin nanti undur-undur akan diternakan secara besar-besaran lalu dibuat semacam kapsul lalu diberilah label ini adalah obat anti diabetes yang ampuh, ini adalah obat untuk otot kejang yang mujarab misalnya. Ini kan peluang. Makanya mungkin kita pernah dengar ya kan, itu harga satu undur-undur itu katanya bisa sampai 50.000 apa 20.000 apa berapa ya, yang ukurannya seberapa. Setelah orang tahu bahwa undur-undur itu mengandung zat yang dapat menurunkan diabetes dan sebagainya. Nah ini kan, ya memang ini untuk merefleksikannya ya, saya juga kadang-kadang berpikir, apakah ini dunia saya? Jangan-jangan kalau anak malah tidak terpikir gitu loh. Tapi ini ada di bacaan, ya kan? Ada di bacaan bahwa undur-undur dapat mengobati ini. Wah ini berarti peluang bisnis ini. Mungkin, wah kalau begitu kita mulai ternakan. Nah bagaimana cara menernakannya? Dilihat. Oh kalau daerah Solotigo yang misalnya di atas gunung itu yang lembab dan itu di sana tidak bisa, ya kan? Itu yang bisa itu yang daerah subtropik, misalnya daerah pantai kayak mungkin Tegal, Semarang yang umumnya. Misalnya kalau pantai kan tanahnya berpasir, itu yang habitat yang baik untuk undur-undur misalnya. Itu kan pemahaman seperti itu kita semua dapatkan dari bacaan. Ya, baik Bapak Ibu, selesai. Sebetulnya saya masih ini, tapi stimulus yang berikutnya pada prinsipnya sama keterangannya dengan saya, cuma beda stimulus saja. Mudah-mudahan dengan dua stimulus itu, dan kayaknya saya juga sudah memberikan model soal ya lengkap ya, artinya pilihan ganda ada, pilihan ganda kompleks juga ada, isian juga ada, lalu menjodohkan juga ada, lalu juga saya sudah jelaskan bagaimana yang retrieve, bagaimana yang integrasi. Selebihnya Bapak Ibu, selebihnya itu sebetulnya hanya beda stimulus saja. Hanya beda stimulus. Saya yakin walaupun dengan dua ini Ibu sudah mempunyai, mudah-mudahan harapan saya, Ibu sudah mempunyai gambaran ya. Dan sebetulnya di tayangan saya juga di sini saya beri contoh juga tentang survei karakter. Tapi sekali lagi ini contoh, ini model. Bukan ini mungkin ya. Karena saya berpaku kepada Permendikbud nomor 20 tahun 2018. Sedangkan Pak Menteri mungkin Bapak Ibu pernah dengar bahwa ini adalah yang namanya survei karakter, itu adalah salah satu bentuk pengujian non kognitif, ya kan, yang diambil dari 6 sub karakter pelajar Pancasila, ya kan, yang bertakwa kepada Tuhan, yang religius, ya kan, yang gotong royong, yang kreatif, yang mandiri, gitu kan ya. Kalau tidak salah itu di Permendikbud nomor 17 tahun 2021, ya, itu yang akan kita gunakan. Saya coba memberikan contoh, ini kita langsung ya contoh karakter ya, karena kalau ini waktunya mohon izin. Nah, ini contoh karakter, ini sebetulnya sama saja Bapak Ibu, cuma beda apa ya, beda stimulus. Nah ini karakter. Ini yang karakter. Ini model saja Bapak Ibu ya, model. Dan saya katakan, saya mengacu pada Permen 20 tahun 2018 ya. Nah, ada yang model begini, ini model aja sekali lagi. Misalnya ini, saya menafsirkan, wah kalau religius misalnya begini, setiap akan memulai dan mengakhiri pekerjaan, saya berdoa. Kan mensurvei itu, apakah selalu, apakah sering, apakah kadang-kadang, ataukah pernah, tidak pernah. Bagaimana cara menilai bahwa anak itu sudah pernah? Ya, ini sudah saya kemukakan di buku ini. Di bagian akhir cara pemanduannya. Tapi cara saya, Ibu bisa menggunakan cara ini. Saya menggunakan cara ininya, misalnya kalau dia menjawabnya selalu, misalnya kita kasih skor 5, nanti jumlahkan seluruhnya. Oh berarti tentang religius ini anak sudah biasa atau anak perlu dibiasakan atau perlu diberi motivasi dan sebagainya. Ada juga soal yang karakter berbentuk begini. Ini contoh aja, ini contoh. Misalnya ini kan sama. Nah ini. Saya melihat plastik-plastik bekas bungkus, plastik-plastik bekas bungkus kemasan yang berwarna-warni dibuang begitu saja oleh. Nah,
Saya lihat di tempat sampah plastik itu menggunung sebelum diangkut tukang sampah. Saya kumpulkan, lalu saya buat aneka hiasan dinding dan kerajinan dan menjualnya. Saya masukkan dalam karung tersendiri, lalu saya jual ke pengepul. Kalau ada waktu, saya pilah-pilah plastik yang bagus, lalu saya jual. Kalau lagi sempat, saya pisah-pisahkan plastik-plastik sesuai corak dan warnanya. Biarkan saja karena setiap hari Minggu juga akan diangkut oleh tukang sampah. Nah, ini adalah misalnya kreatif misalnya. Ini adalah untuk menunjuk. Tapi bukan ini saja tentunya. Masih banyak, ini hanya sekedar contoh. Ya, Ibu bisa membuat contoh dengan berbagai model yang intinya bagaimana cara menguji anak itu dalam tanda kutip sudah kreatif atau belum. Yang namanya sudah itu kan selalu, ya kan? Yang namanya survei itu kan bukan sekali-kali. Namanya survei atau karakter yang sudah terbentuk itu kan karakter yang sudah menjadi habit, ya enggak? Karakter yang sudah menjadi budaya. Jadi bukan ini lagi. Orang kalau misalnya datang ke suatu tempat, lalu dia ngelihat lampu kok di dalam siang-siang masih nyala apa tidak berguna. Orang yang sudah menjadi habit itu akan otomatis akan mematikan. Karena apa? Karena dia peduli lingkungan. Otomatis karena sudah menjadi budaya. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf sebetulnya masih ingin terus bersilaturahmi, tapi karena memang waktu yang jam 10 juga saya harus berpindah tempat. Tapi bolehlah mungkin beberapa menit, barangkali masih ada hal-hal yang perlu kita diskusikan sebelum saya akhiri. Monggo saya kembalikan lagi ke Bu Umi. Ya, terima kasih Pak Saheri atas gambaran diskusinya tentang penyusunan soal AKM yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kami sangat terbantukan, sangat jelas uraian yang diberikan Bapak kepada kami. Untuk Bapak Ibu Guru, monggo dipersilakan apabila ada hal yang ingin ditanyakan kaitannya materi tentang penyusunan soal-soal AKM, silakan Bapak Ibu Guru peserta KKG. Karena keterbatasan Bapak Sehri nanti pukul 10 akan pamit, dipersilakan untuk memanfaatkan waktunya. Silakan. Gimana Bapak Ibu? Tampaknya kok belum ada tanggapan ya Bapak. Mudah-mudahan nggak tanggapan itu karena jelas sekali gitu. Itu yang saya harapkan. Iya. Penjelasan Bapak sangat bagus ya. Saya malah jadi takut Bu, malah jangan-jangan mengenai kalau bingung gitu kok. Pas sudah saya ikut Pak Heri malah tambah bingung Pak. Tadinya saya nggak bingung padahal. Enggak Pak, yang jelas ini, yang jelas ada wawasan baru, ada yang harus kita kembangkan, karena ternyata soalnya sedemikian itu sehingga memang itu membuat kita makin terbuka untuk membuat soal-soal yang harus seperti itu, Pak. Ya, jadi gini Bu, saya ada pengalaman ya Bu. Saya ketika memberikan di Bandung itu, ada di satu yayasan. Ya kebetulan kan contoh saya itu kan kebetulan tadi masalah makanan gitu kan. Gurunya malah ada yang, udah anak-anak nanti kita belajar tuh masalah apalin ya masalah makanan-makanan. Jangan begitu. Ini contoh, ini substansinya bukan begitu ya kan. Atau misalnya di sini ada budaya masalah undur-undur. Coba anak-anak kamu cari di internet masalah undur. Bukan. Ini contoh gitu. Jadi sebetulnya yang Ibu tangkap itu, oh begitu cara menghubungkannya gitu loh. Jadi ketika Ibu ngambil stimulus yang lain lagi, mudah-mudahan saya harapkan begitu bisa, artinya tepatlah menghubungkannya gitu. Karena apa? Karena sebetulnya kan AKM itu memang kan kita terus terang aja supaya anak bagaimana terbiasa membaca, ya kan? Terbiasa. Maka saya katakan bukan bacanya panjang. Tapi kita memang AKM ini membutuhkan bacaan yang utuh ya. Jadi pengetahuan anak itu tidak dipotong-potong gitu, tidak dipenggal-penggal, itu harapannya kan. Maka syaratnya cuma satu, saya udah sampaikan di mana-mana. Memang nggak perlu belajar apa-apa. Yang perlu belajar mulai sekarang adalah mulai biasakan dibaca menjadi sebuah budaya. Artinya kuatkan literasinya gitu, literasi membaca. Ya, saya kira itu. Kalau misalnya nanti, misalnya ini saya bukan kalau misalnya nanti Bapak Ibu berharap katakan saya sebagai, tapi sekali lagi mohon jangan ini jadikan sebagai sebuah apa ya, sebuah pedoman yang seolah-olah nanti kalau sesuatu itu di buku ini kok nggak di Pak Heri kok nggak begitu, bukan. Sekali lagi ini hanya sebuah pemikiran ya, pemikiran saya. Jadi tolong sekali lagi jangan jadikan sebuah pedoman, apalagi disebar-sebarkan kemana-mana. Masukkan ke internet segala, jadikan inilah contoh soal AKM. Mohon, ini hanya sebuah, baca sini. Semoga gambaran sederhana ini menjadi inspirasi. Jadi ini sebetulnya yang saya harapkan,
contoh yang saya berikan ini menjadi inspirasi kepada Bapak Ibu untuk mengembangkan lebih bagus lagi, untuk mengembangkan lebih kreatif lagi. Itu sebetulnya harapan saya. Tapi enggak apa-apa lah, nanti ke Mas Entes nanti akan saya share ke Bulis ya. Nanti kalau teman-teman berharap PP ini atau PowerPoint ini saya share ke Bulis, ya paling lambat atau nanti sore atau kapan ya. Siap, Pak. Nanti teman-teman kalau itu. Cuma itu sekali lagi pesan saya, kalau zaman dulu ini jangan jadikan sebagai buku kuning gitu loh, yang seolah-olah disandarkan ke sini. Jadi seolah-olah ini adalah sebuah barometer atau sebuah alat ukur. Jadi kalau nggak sesuai dengan ini, oh itu jangan. Ini hanya sebuah hasil pemikiran, hasil ya kalau dibilang kreatif ya mungkin kreatif, kalau dibilang nggak kreatif juga nggak kreatif. Cuma ini hasil pemikiran saya. Makasih. Bisa saya Bapak Ibu, mohon izin. Iya, terima kasih Pak Saheri. Oke, salam buat teman-teman di Salatiga ya. Mudah-mudahan nanti kita kalau dalam keadaan normal kita dapat bersilaturahmi lagi dengan tatap muka. Saya terkesan dengan waktu terakhir saya memberikan materi itu kalau nggak salah di hotel apa itu? Hotel ya? Yang di hotel saya naik lantai 2, saya bisa melihat gunung apa itu ada 2 gunung. Gunung Merbabu mungkin ya. Merbabu ya. Nah, saya terkesan mudah-mudahan ya kapan-kapan kita bisa bersilaturahmi lagi deh. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Mohon izin saya lihat ya Bu ya. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih atas materi paparannya yang luar biasa. Bu Umi, bisa saya sambung sebentar? Ya monggo, nggih. Ya. Bapak Ibu, berkaitan dengan materi yang sudah diberikan Pak Saheri dari Akasia, itu kan sebenarnya berawal dari pihak Akasia menghubungi saya, menawarkan sebuah buku asesmen nasional. Ini bukunya, disampaikan ke saya. Oh, enggak kelihatan ya. Pokoknya ini ada bukunya, nanti bisa saya share di grup. Nah, kemudian saya nagih apa fasilitas yang bisa diberikan, salah satunya adalah ini. Nah, kalau Bapak Ibu menyetujui, saya harapkan, karena ini juga yang matematika juga begitu, saya harapkan semua bisa membeli buku ini. Jadi satu orang kalau bisa satu, toh bisa dibiayai oleh sekolah. Nah, nanti tawarannya itu harganya net itu 53.000 sepertinya. Nah, nanti bisa kita bekerja sama dengan pihak Akasia supaya dibanderol di situ 60.000. Nah, nanti yang 7.000 bisa untuk mengisi kas. Itu kalau Bapak Ibu setuju. Sehingga agar kas kita juga punya uang selain dari kegiatan kita selama 6 pertemuan ini yang beriur 30.000. Nah, kalau bisa Bapak Ibu semua memiliki buku asesmen yang dari Akasia. Jadi nanti bisa dikoordinasi mungkin oleh MGMP, oleh Bu Retno misalnya. Nanti jadi nanti dari MGMP yang memesan, kemudian biar dari pihak Akasia mendistribusikan ke sekolah masing-masing. Bagaimana Bapak Ibu? Jadi di harga 60.000, nanti ada laba 7.000 per buku masuknya ke kas. Sebelum masuk ke buku, bagaimana? Kalau dari saya bagus, karena kan tadi bisa dilaporkan oleh ke bos asal ada nota yang bisa ditukar ke bos. Iya gitu. Ibu yang lain, Bapak Ibu guru yang lain gimana? Setuju, Bu. Setuju, tapi pihak Akasianya berkenan nggak mengirim ke sekolah-sekolah? Lah itu karena nanti belinya kan tetap banyak Bu Uci. Kan tetap banyak. Ya kita minta untuk karena ini menjadi pelayanan, menjadi fasilitas yang harus mereka berikan pada kita biar ngedropnya ke sekolah-sekolah. Iya, enggak apa-apa. Gitu. Soalnya kan ada satu sekolah yang mungkin hanya satu gurunya terus tempatnya jauh kan, kasihan. Ya nanti mungkin bisa bisa berkenan malah dipertimbangkan. bagus. Ya bisa dipertimbangkan kalau memang yang hanya satu atau jauh nanti bisa kita kondisikan lagi. Tapi yang penting Bapak Ibu setuju terlebih dahulu. Paling tidak setiap sekolah kan ada 3 atau 4 guru ya. Nah itu kan bisa dipertimbangkan. Kalau memang nanti
pengurus bisa menindaklanjuti ini, kemudian bisa segera kita hubungkan ke Akasia. Iya. Itu Nanti paling bisa lambat di kapan ya, Bu Lis? Ya belum tahu kan ini Enggak, kan yang kami sudah rembukan dulu juga masalahnya. yang sudah berlangsung matematika karena kebetulan ketua Oh, MGMP-nya kan SMP 2 juga. nggih, nggih, nggih. Nah, menginformasikan, oh itu ide bagus, nanti saya sampaikan ke teman-teman kayak gitu. Gitu. Iya, iya. Nanti bisa didiskusikan di Ya. grup MGMP ya? Ya, oke. Iya. Terima kasih Bu Umi, silakan lanjutkan untuk agenda yang kedua. Kegiatan ya. Bapak Ibu guru peserta KKD, untuk kegiatan selanjutnya yaitu sesuai dengan rencana diseminasi yang akan disampaikan oleh Bu Puji Setiawati mengenai best practice yang telah dibuat. Untuk itu mohon kerjasamanya karena waktunya tidak begitu lama sehingga tidak menyita waktu Bapak Ibu guru. Okay. Silakan Bu Puji untuk menyampaikan best practice-nya. Ya, terima kasih Bu Umi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf teman-teman, saya menyela waktunya. Saya hanya butuh waktu sebentar saja. Dan kalaupun nanti laporan praktik mengajar saya baik ini berhasil dinilai, nanti akan saya share di grup MGMP agar teman-teman lain juga bisa membuat. Gitu nggih? Ya, saya hanya mencoba kemarin dapat materi waktu di PL itu loh. Kemudian saya baca-baca di buku 4 itu saya membuat best practice saya. Ini saya share aja nggih. Di masa pandemi Bapak Ibu. Ini. Sampun terlihat nggih Bapak Ibu nggih? Ya. Sampun Ibu. Nggih. Di masa pandemi ini Bapak Ibu, karena pada awal simulasi PTM terbatas yang pertama itu kebetulan materinya tentang surat dinas. Mungkin karena waktu itu habis daring nggih, jadi hari pertama ketika pembelajaran surat dinas kemudian berlatih membuat surat pribadi, ini anak-anak masih banyak yang di tempat saya masih banyak yang tidak terbukti dari hasil tugas yang saya berikan untuk menulis surat pribadi waktu itu ternyata masih banyak yang salah, bahkan menulis alamat penerima saja banyak yang tidak memberikan. Nah, kemudian pada simulasi yang tahap kedua itu saya mencoba menggunakan tanya jawab berbantuan kartu ini untuk materi surat dinas. Latar belakangnya Bapak Ibu karena yang tadi sudah saya katakan, karena hasil belajar menulis surat pribadi masih rendah, kemudian siswanya juga pasif waktu simulasi yang pertama itu. Selain itu masa pandemi, maka saya untuk berbantuan kartu ini juga hanya mengambil sedikit dari model yang sudah ada. Kemudian Bapak Ibu, untuk jenis kegiatannya yaitu pembelajaran menulis surat resmi pada masa pandemi melalui tanya jawab berbantuan kartu pada kelas 7B semester 2 tahun 2020. Bapak Ibu, untuk manfaatnya ini yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi siswa dalam menulis surat dinas, kemudian untuk meningkatkan kreativitas kita sebagai guru dalam menggunakan model pembelajaran di masa pandemi. Bapak Ibu, untuk tujuannya ini untuk mengetahui proses pembelajaran tanya jawab berbantuan kartu, kemudian mengetahui besarnya peningkatan hasil belajar siswa pada menulis surat dinas. Kemudian sasarannya yaitu siswa kelas 7B semester 2 yang berjumlah 30 siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kajian teori saya menggunakan teori dari Wianto, selain teori-teori yang lain dari beberapa buku yang saya ambil untuk mengambil teori tentang menulis surat dinas. Kemudian untuk kajian teori tanya jawab berbantuan kartu Bapak Ibu, ini merupakan model pembelajaran modifikasi dari GHGA.
Bapak Ibu tentunya sudah perso apa itu model pembelajaran GI, GA, GI, GA. Namun karena ini baru masa pandemi, maka pada simulasi PTM kemarin dengan menerapkan protokol kesehatan saya hanya mengadopsi sedikit. Jadi kalau di model GI, GA itu bentuknya kelompok, ini saya tidak membuatnya kelompok Bapak Ibu, tapi pribadi mengurangi satu kerumunan dan kontak erat dari siswa. Kemudian Bapak Ibu, untuk langkah pembelajarannya, yang pertama yang saya lakukan adalah membuat potongan-potongan kertas sebanyak 2 kali jumlah siswa. Ini Bapak Ibu nanti bisa menggunakan kertas warna atau kertas lipat itu nggih Bapak Ibu. Kemarin saya juga menggunakan itu dan beberapa kertas yang lain. Kemudian setelah saya menyiapkan bahan-bahannya, pada pembelajarannya saya menjelaskan dulu tentang proses kegiatannya nanti. Sebelumnya tentunya saya sudah menerangkan materinya sedikit di waktu yang daring itu nggih. Kemudian pada pembelajaran selanjutnya saya membagikan kartu. Yang pertama kartu itu sudah berisi soal, tetapi soalnya ini kalimat terumpang Bapak Ibu. Jadi nanti siswa dari kalimat terumpang itu menjawab. Kemudian yang kedua, kartu kedua ini berupa kertas kosong. Nah, setelah siswa mendapatkan kedua kartu tersebut, siswa bisa menjawab langsung di kertas tersebut. Jawaban siswa untuk kalimat terumpangnya bisa dijawab di situ. Kemudian, karena tadi saya mengadopsi model pembelajarannya tadi, maka ini pertanyaannya ini dibuat sendiri. Siswa membuat pertanyaan sendiri untuk materi-materi yang kurang paham. Dia bisa melihat penjelasan saya yang sudah saya share di grup kelas berupa PPT tentang surat dinas. Kemudian untuk selanjutnya, dari yang dia tidak siswa yang tidak memahami materi itu membuat pertanyaan tentang soal surat dinas sekaligus dia menjawabnya di kartu yang kedua. Jadi kartu yang pertama Bapak Ibu itu berupa kertas yang sudah ada soal kalimat-kalimat terumpang sehingga siswa harus menjawab melengkapi kalimat tersebut. Kemudian pada kartu yang kedua ini kosong, siswa saya beri kesempatan untuk membuat 2 pertanyaan dari materi yang tidak dia kuasai tentang surat resmi. Nah, dari pertanyaan itu sekaligus dia membuka atau menjawabnya sendiri dari materi yang sudah saya share di grup. Jadi kalau di model GIGA itu pertanyaannya yang buat kelompok lain Bapak Ibu, kemudian dijawab kelompok yang satunya. Namun ini karena menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari kontak kontak erat kartu-kartunya dipegang anak, ini saya wajibkan satu anak membuat 2 pertanyaan sekaligus menjawabnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu siswa mengumpulkan kertas, yang kertas tadi, potongan-potongan kertas tadi, dan memilih secara acak. Memilih secara acak untuk dibahas di dalam kelasnya itu. Jadi ini waktu PTM nggih Bapak Ibu. Jadi kartunya saya ambil semua, dikumpulkan, kemudian saya ambil secara acak. Karena untuk membahasnya ini saya saya bacakan di kelas dan saya tuliskan di papan tulis Bapak Ibu. Untuk jawabannya anak bisa melihat sendiri. Ya, kemudian setelah itu langkah selanjutnya saya adalah menyampaikan rangkuman dari hasil jawaban siswa. Nah, Bapak Ibu, dari langkah yang saya lakukan itu ternyata kartu-kartu yang dibuat siswa itu meskipun dia itu masih mencontoh jawaban dari PPT, tapi siswa lebih aktif dibandingkan ketika siswa disuruh bertanya secara lisan, Bapak Ibu. Waktu waktu simulasi pertama tentang surat dinas itu, ketika saya suruh ada pertanyaan, begitu siswanya diam. Apa mungkin karena masih kelas 7 nggih atau karena belum pernah ketemu temannya, tapi yang jelas di sini itu anaknya lebih aktif dalam bertanya. Itu Bapak Ibu, kemudian selanjutnya
Ini media yang saya pakai, Bapak Ibu tadi sudah perso, yaitu kartu, kemudian instrumen untuk mengetahui hasil belajar siswa. Saya tetap menggunakan soal pilihan ganda, walaupun ini untuk keterampilan Bapak Ibu, dan soal uraian yang sama-sama mengukur nilai keterampilan menyusun surat resmi. Kemudian Bapak Ibu, untuk ini waktu dan tempatnya, saya melakukannya di SMP 8 pada simulasi PTM tanggal 27 April untuk sesi yang pertama dan 28 April untuk sesi yang kedua, karena di tempat saya Bapak Ibu kemarin itu satu hari itu di kelas yang sama itu jamnya beda, jadi baru digilir pada hari berikutnya. Kemudian Bapak Ibu, untuk hasilnya ini adalah ini. Yang pertama, hasil ulangan atau latihan menulis surat pribadi pada pertemuan sebelumnya itu nilai terendahnya 30 dan nilai tertingginya 90 dengan rata-rata nilai siswanya 65. Karena tadi banyak yang belum mungkin ya karena pengaruh lama tidak belajar tatap muka, jadinya ini nilainya ketuntasannya hanya mencapai 47%. Kemudian pada ulangan harian yang menggunakan model tanya jawab berbantuan kartu, nilai terendahnya 40 Bapak Ibu, sudah naik dari 30 menjadi 40, kemudian nilai tertingginya 95 dengan nilai rata-rata 80 atau 8,066. Artinya terjadi kenaikan rata-rata hasil belajar sebesar 15,66. Nah, Bapak Ibu, ketuntasan belajar menulis surat pribadi yang pada tahap pertama atau awal tadi yang hanya mencapai 46,7 ini, sedangkan ketuntasan belajar setelah menggunakan model tanya jawab berbantuan kartu ini mencapai 90%. Meskipun masih ada 3 siswa Bapak Ibu yang belum tuntas waktu itu, tetapi jika dibandingkan dengan hasil latihan atau ulangan menulis surat pribadi ini sudah meningkat sebesar 43,3%. Bapak Ibu terlalu cepat nggih? Karena saya mengejar waktu, Bapak Ibu mungkin ada yang rapat atau apa. Kemudian ini Bapak Ibu, tapi ini saya juga masih mengalami kendala Bapak Ibu, terutama saat melakukan ulangan harian. Ulangan harian yang sudah saya jadwalkan di grup kelas, ternyata saat pembelajaran jam saya waktu pagi itu hanya diikuti oleh 13 siswa. Banyak yang menyampaikan katanya kuotanya habis atau HP-nya baru dibawa orang tua dan sebagainya, sehingga mereka tetap ikut mengikuti, tetapi setelah jam pelajaran saya malahan. Ada yang siang atau bahkan ada yang sore. Jadi Bapak Ibu ini mungkin kendala kita semua, nggih. Ini kendala di SMP 8 itu begitu ya. Semua kalau ulangan harian mengikuti Bapak Ibu, tetapi ya itu ada yang betul-betul on time di jamnya, ada yang menyusul karena ya alasannya itu tadi ada banyaklah. Mungkin juga Bapak Ibu di sekolah lain juga mengalami nggih. Kemudian ada juga 3 siswa yang nilainya tidak tuntas. Ini kemudian untuk soal uraian Bapak Ibu, ternyata ada beberapa siswa yang belum bisa menuliskan bagian nomor, lampiran, dan hal. Ada yang belum bisa Bapak Ibu, terutama untuk menuliskan nomornya ini, padahal sudah dijelaskan ya namanya anak nggih. Kemudian untuk tanggal suratnya, ini masih banyak yang menggunakan tanda titik di belakang tanggal suratnya itu, padahal kan enggak boleh nggih. Nah, itu mungkin apa ya, tertitik dengan tidak sengaja atau bagaimana. Kemudian untuk menuliskan salam pembuka, ini masih ada yang tidak menggunakan tanda koma. Dan untuk tembusannya ini banyak siswa yang juga mengalami kesulitan Bapak Ibu. Kemudian cara mengatasinya, ini yang pertama saya melaksanakan pembelajaran remedial untuk 3 siswa yang belum tuntas tadi. Ya, mohon maaf untuk pembelajaran remedial ini soalnya tetap saya samakan Bapak Ibu, karena kalau saya harus mengganti lagi,
nanti anak-anak bingung lagi. Kemudian saya pada pertemuan berikutnya menjelaskan kembali tentang cara penulisan nomor, lampiran, dan yang menjadi masalah di pembelajaran tadi. Bapak Ibu, ini untuk bagian penutupnya, yaitu simpulannya bahwa proses pembelajaran tanya jawab berbantuan kartu merupakan model pembelajaran yang mengadaptasi model pembelajaran GKGA dengan memenuhi standar protokol kesehatan. Nah, pada saat itu siswa diberi kesempatan untuk menjawab soal sekaligus menuliskan pertanyaan dan jawabannya di kartu. Kemudian dengan menerapkan model pembelajaran ini ternyata kemampuan menulis surat dinas siswa kelas 7B semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 meningkat sebesar 15,66% dengan ketuntasan belajar meningkat sebesar 43,3%. Kemudian saran saya, Bapak Ibu tetap meningkatkan model pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu sudah sangat kreatif ya dengan berbagai macam media yang digunakan. Ini saya model pembelajaran yang saya gunakan sederhana sekali, tetapi saya berharap meskipun dengan sederhana tetap bisa meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis surat dinas. Bapak Ibu, ini daftar pustaka yang saya gunakan. Ada beberapa sebenarnya yang saya share di sini hanya beberapa saja. Bapak Ibu, demikian tadi presentasi saya tentang best practice yang sudah saya buat. Mohon maaf sederhana sekali karena saya mencoba bagaimana ya agar murid murid yang saya ajar itu bisa lebih aktif dan lebih mampu memahami materi setelah sekian lama mereka melaksanakan PJJ. Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin ada yang bertanya. Monggo Bu Umi. Ya, terima kasih Bu Puji atas paparannya dari hasil practice-nya yang sangat luar biasa, menginspirasi. Ternyata di masa PJJ ini kalau memang kita kreatif, hasilnya juga luar biasa. Semoga best practice-nya Bu Puji ternilai ya, sehingga kita bisa mengadopsi atau ATM dari best practice-nya Bu Puji. Boleh, Bu. Bapak Ibu guru, ya peserta KKG, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin 1 menit lagi ya, sehingga pukul 10 bisa di close atau ditutup. Monggo Bapak Ibu, ini kesempatan yang luar biasa. Ada teman yang menge-share atau mendiseminasikan karyanya. Monggo. Iya, Bapak Ibu silakan. Malu-malu, Bu. Silakan untuk bertanya. Atau bingung ya seperti saya ya. Dan harus membuat PTK kalau saya kan sudah tua. Leren sih. Nggak ada tua, Bu. Luar biasa tuh tulis kok. Nggak usah Bapak Ibu jangan lupa tulis. mengisi daftar hadir Bu Puji ya. Ibu Puji, ya tanya Bu, apabila ada teman yang melakukan atau mengikuti kegiatan ini disambi dengan tugas dari sekolah, apakah boleh tetap mengisi daftar hadir? Oh ya boleh lah. Iya. Enggak apa-apa. Teman-teman dari sekolah lain fleksibel saja. Iya. Menyampaikan ke teman-teman yang belum apa-apa. bisa mengikuti KKG hari ini bisa tetap mengisi daftar hadirnya Bu Puji. Ya. Tampaknya belum ada yang bertanya Ibu. Mengingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu guru peserta KKG untuk tugas-tugas yang belum terselesaikan. Kebetulan saya yang mengepul RPP, masih ada RPP yang belum dikirim, mohon segera diselesaikan karena itu nanti akan menjadi rekap laporan dari kegiatan ini. Gitu ya Bu Sulis ya? Ya betul. Ya. Tugasnya hanya satu kok ya membuat itu ya RPP ya. Iya, itu berarti nganu ya Bu. Kemarin RPP-nya itu yang sudah dibagi artinya kan misalnya KD 3.4 ya sama 4.4 itu
misalnya 2 sekolah, berarti 2 sekolah itu buat semua KD itu. Oh Iya, pokoknya salah di sekolah menjadi tanggung jawab di sekolah itu gitu aja toh. Oh, Yang penting komplit. Iya. Siap. Tugasnya yang lain juga. Iya. Demikian Bu, tampaknya tidak ada yang menanyakan hal tentang materi hari ini. Mungkin berkejaran dengan waktu pekerjaan tugasnya. Terima kasih sekali Bu Puji atas sama-sama. Terima kesempatan kasih yang juga diberikan kepada kita untuk bisa saling sharing. Inspiratif sekali Bu Puji terhadap hasil karyanya Investasi. Semoga tadi ternilai dan menambahkan wawasan kita semua bahwa dari mengajar kita bisa punya karya. Amin, amin. Bapak Ibu, demikian kegiatan pertemuan. Di Umi saya tambahkan sedikit dulu ya. Saya tambahkan dulu ya. Baik, Bapak Ibu, secara administrasi kita bertemu selama 6 kali, tapi untuk Zoom kita laksanakan 5 kali saja. Berarti pertemuan ini adalah pertemuan terakhir untuk putaran 1 ya. Nanti di putaran 2 kita laksanakan lagi supaya nilai kita genap genap ke 12 kali ya 1 tahun ya. Nah, kemudian yang ke-6 itu merupakan tugas mandiri kalau di struktur program. Nanti tetap kita setting supaya betul-betul lengkap 6 kali. Mengulang lagi tadi apa yang diinformasikan Bu Umi, bagi sekolah yang belum mengumpulkan tugas, silakan mengumpulkan tugas supaya laporan bisa segera kita selesaikan. Kemudian juga mohon dikirim nama ya, nama lengkap dengan gelar, kalau perlu juga NIP dan juga asal sekolah, karena itu untuk kebutuhan sertifikat. Nah, nanti sistemnya, teknisnya kita bahas lebih lanjut di grup saja. Jadi nanti ketika sertifikat insya Allah sudah jadi, maka bisa diambil di sekretariat di SMP 2 sambil membawa surat tugas, karena surat tugas itu harus kami stempel, kami tanda tangani yang dijadikan lampiran untuk pembuatan laporan Bapak Ibu ya. Jadi segera saja bisa dikumpulkan ke sekretaris sekalian ya, Bu Umi, Bu Mahmudah ya. Dikumpulkan sekalian atau di presensi kemarin kalau itu memang sudah sesuai dengan nama yang maksudnya betul nggih. Nanti bisa dicek lagi Bu Mahmudah dan Bu Umi mana-mana yang belum supaya segera mengirim sehingga proses sertifikat juga segera kita laksanakan. Ya, begitu? Siap, Bu. Ya, mudah-mudahan segera selesai sehingga semester ini sertifikat jadi, nanti kita tinggal setting untuk kegiatan selanjutnya, termasuk nanti bisa dikompromikan lagi dengan Bapak Ibu guru 1 MGMP sekolah tentang buku yang akan kita beli tadi. Ya, kalau yang sekolah misalnya di SMP 2 itu sudah membeli yang Erlangga memang, tapi yang Akasia kami juga beli untuk semua guru matematika dan bahasa Indonesia. Nah, sistemnya seperti tadi, kalau memang Bapak Ibu berkenan nanti di harga 60, yang 7.000 masuk ke kas. Nanti teknis selanjutnya ini saya baru kompromi dengan Mas Ridwan Akasia, bagaimana sebaiknya. Begitu, terima kasih semuanya, salam sehat, salam ketemu. Dek Umi yang punya bayi, mana adiknya? Selamat ya. Bu Umi ya. Selamat, sehat-sehat selalu. Ya, selamat juga untuk Bu Novi ya. Saya Mbak Novi juga ya? Sudah lama malah. Iya. Selamat Bu Umi, selamat Bu Novi, sehat selalu. Belum ya Bu? Ada yang mau tambah lagi. Ya, oke. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Umi. Demikian Ibu-Ibu, Bapak, serta kegiatan KKD selama 5 hari ini, 5 kali kita Zoom. Apabila dari pihak pengurus MGMP ada hal yang kurang berkenan, itu memang keterbatasan kami di dalam mengkondisikan kegiatan ini.
mohon maaf, tetap diminta untuk masukan sarannya, kita manfaatkan grup MGMP, WA itu, dan apabila saya sendiri hari ini di dalam memoderatori atau membawakan acara dalam pertemuan kelima ini mengenai materi penyusunan soal AKM, mohon maaf jika tuturan saya yang kurang teratur, bahasa saya yang kurang tertata, mohon maaf banget. Dan untuk itu menutup kegiatan ini, mari kita tutup dengan bacaan doa bersama karena awalnya kita berdoa. Untuk itu Bapak Ibu peserta KKG berdoa, dipersilakan. Selesai, terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uti Nurul kok enggak ada ya? Mana nih Uti Nurul nih? Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bu Artini. Halo sayang. Halo. Uti. Uti. Salam Uti itu. Yo, sampai jumpa. Ya, live ya. Mau ngajar.